Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, langsung kenalan aja Mbak, udah ya, boleh ya. Perkenalkan nama saya Akbar. Saya dari Easy. Easy itu adalah PT Solusi Usaha Mudah. Pengalaman saya tadi udah disebutin ya, kebanyakan saya pernah bekerja di perusahaan swasta juga. Alhamdulillah mulai tahun lalu dan tahun 2019 kemarin, saya mulai berkecimpung di dunia wirausaha. Dan salah satunya adalah saya dan teman saya pertengahan tahun lalu kita buat salah satu startup yang namanya Easy kalau secara brand. Nah, saya sedikit cerita tentang apa sih dilakukan sama Easy ini. Basically kami membantu teman-teman pengusaha ya, pengusaha dan UMKM itu untuk mengoptimalisasikan potensi digital mereka melalui dua cara. Yang pertama, untuk sekarang kita bantu optimalisasi digital sales channel dengan dua hal ya. Yang pertama, kita membantu menerapkan omnichannel. Omnichannel itu adalah satu environment di mana semuanya terkoneksi dalam satu environment. Contoh misalkan kita ngomongin kita berjualan di marketplace atau kita berjualan di Tokopedia dan Shopee. Nah, omnichannel itu nanti akan membuat semua environment tersebut itu jadi terintegrasi antara satu sama lainnya. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kami lakukan adalah kami juga membantu para klien biasanya untuk membuat e-commerce. Jadi memang di dunia sekarang ini kita udah lihat ya kalau misalnya memang berdagang secara online itu adalah sebuah keharusan, makanya salah satunya itu adalah dengan menggunakan e-commerce. Itu adalah salah satu alternatif dari marketplace ya. Dan kalau kita kan biasa ngomongin dengan marketplace. Dan yang kedua, kami adalah perusahaan yang membantu untuk klien kami menjadi sebuah data-driven organization. Jadi untuk di masa sekarang ini ya kita nggak bisa pungkiri kalau memang data itu adalah suatu hal yang penting. Kalau orang bilang it's the new gold, gitu ya, itu emas yang baru. Dan memang kami setuju dan kami sepakat bahwa memang dengan bisa mengolah data dengan baik dan memanfaatkan data dengan baik itu bisa memberikan suatu insight yang memang sangat berharga bagi bisnis kita sendiri. Nah, termasuk diantaranya itu adalah yang kami lakukan. Jadi kami membantu klien kami untuk mengorganisir datanya. Jadi kita kumpulkan, nanti kita bantu untuk meng-create data analisis dengan mudah. Jadi kami bantu untuk setup environment-nya menggunakan software kami sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin aku langsung aja masuk ke materinya. Soalnya hari ini saya diamanahi untuk mengisi materi tentang digitalisasi bisnis dan operasional ya. Mungkin saya tidak akan banyak masuk untuk teknik karena kalau teknis itu nanti akan banyak banget ininya, akan banyak banget variasinya ya, variabelnya. Jadi saya akan masuk yang lebih ke general, di mana nanti teman-teman saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa paham. Jadi konsep digitalisasi itu sebenarnya seperti apa di era ini ya, di era milenial, era Gen Z ini, terus nanti gimana caranya kita menerapkan di bisnis masing-masing. Nah, di sini saya hanya mengutip satu kata ya. Ini saya tidak ada bermaksud politik apapun, dan memang saya menganggap beliau sebagai pencetus ya, jadi gerbang untuk memang yang bisa memecut kita semua untuk bisa pindah ke arah digitalisasi. Dan kemudian saya lihat ada satu quotes beliau yang menarik, yaitu diantaranya adalah beliau Pak Jokowi berkata kepada kita bahwa transformasi digital adalah pintu, yaitu sebuah pintu masuk agar UMKM bisa masuk dalam marketplace digital dan bisa menjadi bagian dari supply chain nasional maupun global. Nah ini memang one of the biggest advantage dengan menggunakan digitalisasi adalah memang kita bisa go internasional ya. Walaupun kita ada di Bogor Jawa Barat adalah tinggal di desa, fasilitasnya kota, rezekinya mendunia gitu. Jadi memang teman-teman sekarang tinggal di pelosok Indonesia ataupun tinggal di daerah-daerah selain Jakarta, selain Surabaya, selain kota-kota besar itu sudah bisa berbisnis secara internasional, yaitu dengan transformasi digital ini. Mungkin aku coba langsung ya, kita masuk ke materinya. Nah, ini adalah hasil riset juga. Ini mungkin teman-teman dari Kementerian UMKM juga harusnya bisa confirm ya. Jadi ini data yang aku dapat. Sekarang kita ada jumlah UMKM itu per 2018 itu ada 64,2 juta. Berarti itu
sekitar itu udah banyak banget berarti ya. Memang nanti secara angka kita akan lihat kalau lebih banyak di daerah mikro, cuma memang berarti sebenarnya potensinya besar sekali gitu dah. Tapi sayangnya memang kalau berdasarkan data yang kami dapat di lapangan, baru 13% dari seluruh UMKM tersebut yang melakukan digitalisasi, memiliki akses digitalisasi. Nah, berarti itu sekitar 8 juta UMKM. Padahal pemerintah sendiri punya target. Pemerintah sendiri punya target yaitu minimal 30 juta UMKM terdigitalisasi di tahun 2030. Nah, itu kalau kita pakai rate dari 2018 sampai 2030 nanti, dengan jumlah sekarang yang masih 8 juta, itu berarti target pertumbuhan digitalisasi di UMKM itu 16%. 16% itu angkanya nggak main-main. Tapi memang ternyata, alhamdulillah, kayak kita coba ambil hikmah dari semua kejadian ya, termasuk kejadian yang kita alami bersama, yaitu pandemi COVID-19 ini, di mana ternyata memang dalam 1,5 tahun terakhir, digitalisasi itu sedang cepat-cepatnya gitu pertumbuhannya. Terbukti dari mana? Contoh, berdasarkan data yang saya dapat di lapangan dari Google Indonesia Report 2020, bahwa e-commerce market growth itu diperkirakan tumbuh sekitar 50% secara net transaction. Jadi kalau tahun 2020 itu kemarin sekitar 21 billion US dollar di Indonesia aja ya, itu di Indonesia. Nah, untuk tahun ini 2021 diperkirakan menyentuh angka 32, sekitar 50%. Nah, dari finding tersebut apa sih yang bisa kita coba ambil faedahnya gitu ya, ambil ibrahnya. Jadi yang pertama, penerapan PPKM dan sejenisnya memang membuat masyarakat akhirnya beralih ke solusi digital. Jadi memang pembatasan dan segala macam itu akhirnya memaksa masyarakat berpindah ke solusi digital. Dan based on survei kami juga, bahwa 93% orang-orang yang sudah melakukan transaksi digital atau sudah terkena expose digitalisasi ya, mereka berencana untuk tetap menggunakan digitalisasi ke depannya. Gitu. Dan yang ketiga adalah ekonomi digital, khususnya transaksi digital. Kita harapkan juga akan semakin meningkat dengan berkembangnya faktor pendukung. Nah, di sini aku ingin Bapak dan Ibu sekalian sedikit, mungkin ini sedikit definitif ya, kita sedikit belajar tentang sebuah definisi gitu ya. Ada dua hal yang kita sering interchangeable atau kita sering ketukar gitu. Yang pertama adalah digitasi dan digitalisasi gitu. Kalau digitasi itu adalah, ini aku coba jelaskan secara harfiah. Digitasi itu sebenarnya adalah sebuah aktivitas konversi data dokumen dari analog menjadi digital. Jadi contohnya, misalkan kita scanning foto jadul, yang tadinya kan formatnya analog ya, formatnya foto yang printing dari film dulu. Begitu di-scan dia jadi digital. Nah, itu digitalisasi. Atau contoh misalkan kita ke bank. Nah, misalkan form pengisian, kalau sekarang bank kita banyak masih analog ya, masih pakai pulpen dan kertas. Tapi ternyata itu bisa digitasi, yaitu dengan mengganti misalkan form-form tersebut dengan form-form online, sehingga nanti kita ngisinya di online aja gitu. Atau proses mengajar di kelas dari yang tadinya fisik sekarang jadi via Zoom ya, tanya jawabnya, atau direkam via YouTube, itu juga mulai marak sekarang. Nah, istilah kedua adalah digitalisasi, yaitu sebuah transformasi proses bisnis, di mana dengan transformasi proses bisnis itu kita dihadapkan dengan adaptasi teknologi dalam prosesnya gitu. Nah, ini sedikit lebih kompleks, yaitu di mana kita sudah mengekspektasi digitalisasi ini merangkum sebuah proses bisnis. Jadi sebuah proses yang dari awal sampai akhir, bisa jadi setengah cycle, bisa jadi satu cycle gitu ya. Contoh, penjualan Bapak Ibu sekalian untuk barang retail tadinya dilakukan di lapak. Sekarang transaksinya mulai dari penjajahan barang gitu kan, mulai dari ketemu dengan customer, dealing dengan customer, sampai pembayaran, sampai menerima uang itu sekarang semua di marketplace. Nah, itu namanya digitalisasi proses bisnis gitu ya. Terus yang kedua adalah mungkin yang paling gampang itu tadi kita ambil contoh proses belajar mengajar ya. Nah, tadinya proses belajar mengajar itu kan full di kelas, guru pun tadinya full dia melakukan pelajaran, terus dia melakukan pengetesan, ujian gitu ya, terus dia PR dikumpulkan segala macam. Nah, dengan adanya proses digitalisasi,
semua proses belajar mengajar tadi secara keseluruhan dilakukan secara digital atau ditunjang dengan proses digital. Contoh, ujian yang tadinya hanya dilakukan via kertas diubah jadi via komputer semuanya atau via form gitu ya, atau via interlayannya, bagian rapotnya itu semuanya dilakukan dalam environment digital. Nah, itu namanya proses digitalisasi belajar mengajar. Jadi memang prosesnya itu lebih berkesinambungan gitu. Lanjut. Nah, tapi untuk mempermudah ke depannya, kita akan coba Halo, cek. Suara saya udah kedengeran ya, Mbak Hilda atau Mas Febri ya? Tadi ada yang bilang kedengeran? Sudah Mas Akbar. Udah, dikit ya. Ya. Insya Allah materi nggak lama sih. Oke, jadi untuk mempermudah prosesnya, untuk proses interaksi kita ke depannya, insya Allah nanti kita akan bahas dengan satu kata saja. Jadi digitalisasi. Sorry Mbak, kayaknya banyak yang saran untuk diperjelas. Mungkin aku ambil headset dulu sebentar ya. Aku ambil headset sebentar. Oke, boleh Mas Akbar. Cek, suaraku udah masuk ya? Masuk Mas, tapi agak menggema. Iya. Oke, sorry aku pakai tab soalnya. Oke, kita lanjutin aja biar jelas. Oke, untuk proses belajar mengajar ke depannya, insya Allah kita akan pakai satu istilah saja, namanya digitalisasi gitu ya. Jadi untuk supaya tidak bingung antara proses digitalisasi sama digitalisasi gitu. Oke. Nah, sebenarnya goals of digitalization itu apa sih? Jadi sebenarnya tujuan digitalisasi itu apa sih? Sebenarnya ada 3 yang umum ya. Ini yang 3 sering kita temukan di lapangan. Yang pertama adalah improvement of the business. Jadi kita tentu saja dengan digitalisasi kita expecting bisnis yang makin baik gitu ya. Yang kedua adalah bisnis proses yang jadi makin terotomasi. Jadi contoh pencatatan yang tadinya dilakukan satu-satu manual by form. Nah, sekarang cukup satu proses itu sudah tersambung ledgernya ke berbagai macam aspek. Terus yang ketiga adalah simplifikasi dari proses keseluruhan. Jadi contoh kayak misalkan tadinya kita harus mengisi banyak form ya, kita ngisi banyak form di contoh misalkan di bank gitu ya. Nah sekarang dengan satu aja itu sudah merangkum banyak data gitu. Nah itu contohnya. Nah itu 3 tujuan dari digitalisasi. Nah, sekarang tools-nya. Kalau tools itu apa aja sih ya tools untuk digitalisasi? Sebenarnya ada 2 cara kita lihatnya, gitu ya. Ada 2 cara kita bisa melihat tools dari digitalisasi ini. Nah, yang pertama kita akan melihat dari sisi pembangunan, dari sisi teknologinya. Ini kita ngomongin digitalisasi di area sistem ya. Yang pertama adalah kita bangun sistem sendiri. Nah, ini maksudnya benar-benar semuanya kita lakukan sendiri. Nah, ini yang biasanya paling konvensional, yaitu intinya kita harus bisa programming. Jadi dengan kita ilmu programming kita, ilmu programmer kita bangun sistem yang sesuai dengan bisnis kita, gitu kan. Terus yang kedua adalah kita gunakan software yang tersedia. Nah, ini paling banyak sekarang digunakan. Jadi kita beli software-software yang memang tersedia di publik. Contoh misalkan Photoshop, gitu ya, terus Microsoft Office gitu, atau misalkan kita gunakan software-software yang gratis, contoh misalkan Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Nah itu sekarang aku sih di lingkungan kerja sekarang udah mulai menggunakan ini ya, Google Docs, Google Sheet, Google Slide, karena memang itu sudah cloud, jadi tersimpan secara otomatis dan memang jauh lebih praktis sehingga kita bisa saling
saling pantau dalam satu waktu bersamaan, saling isi dalam satu waktu bersamaan gitu ya. Jadi memang semuanya sudah dalam sisi cloud. Atau misalkan kalau kita melihat mungkin kemana udah belajar di proses editing digital marketing, ya kita ada namanya software editing, contohnya dengan namanya Canva. Nah itu juga bisa free juga. Itu metode kedua, yaitu menggunakan software yang sudah tersedia. Tapi kita juga punya software yang ketiga, cara yang ketiga, yaitu berlangganan SaaS. Nah ini yang lagi ngetren, gitu ya. Ini lagi ngetren dan mungkin Bapak Ibu sekalian udah mulai familiar dengan konsep SaaS ini. Contoh SaaS itu, aku jelaskan sedikit SaaS itu apa. SaaS itu adalah namanya software as a service. Jadi kita bisa gunakan suatu software atau sistem yang pada dasarnya sebenarnya sistem itu tersebut harganya cukup mahal biasanya ya, kalau kita beli putus gitu ya. Nah, jadi dengan metode SaaS ini kita bisa istilahnya metode subscription atau berlangganan. Nah, dengan metode yang jauh lebih efisien tersebut, biasanya karena satu itu digunakan oleh banyak orang dalam satu waktu ya, jadi secara cost-nya dia terdiluted, terdistribute gitu ya, bisa jadi jauh lebih murah. Dan yang kedua, biasanya mobile, jadi memang bisa diakses di mana-mana. Sorry, cloud, dalam bentuk cloud, jadi bisa diakses di mana-mana. Contohnya apa sih? Contohnya ada yang kalau dari sistem aku namanya Easy, itu juga termasuk SaaS juga. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian udah mulai familiar sama namanya jurnal atau sistem akunting digital atau general ledger digital yang biasanya dipakai ya untuk pengusaha kelas UMKM gitu. Atau kalau misalkan kita ngomongin omnichannel ada namanya Jubelio gitu ya. Biasanya dia juga menggabungkan beberapa sales channel dalam satu platform. Nah, atau untuk further implementation lagi ada namanya ERP. Nah, ini nanti aku coba jelaskan sedikit. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengerti, ada yang masih pertama kali dengar. Nah, nanti kita coba bahas apa sih nama ERP itu gitu. Atau kalau misalkan dalam sisi Office tadi ya, kan ada MS Office yang kita beli satu waktu, ada juga namanya Office 365. Nah, Office 365 ini kan biasanya berhubungan dengan Microsoft Office yang dia berbayar secara berkala atau per tahun gitu ya. Nah, itu hitungannya juga SaaS, software as a service. Oke, kita lanjutkan untuk yang keduanya. Nah, sekarang digitalisasi secara implementasi. Nah, itu ada dua ya. Ada yang pertama adalah implementasi mandiri. Jadi teman-teman itu melakukan sendiri. Biasanya dilakukan oleh ownernya atau dilakukan oleh tim IT-nya. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah besar, dia punya IT team yang memadai. Instead of dia menggunakan party lain, peserta lain, biasanya dia menggunakan in-house gitu ya, atau developer yang ada di dalam termasuk part of perusahaannya tersebut. Nah, atau yang kedua, nah ini juga banyak digunakan perusahaan besar ya untuk proyek-proyek tertentu, yaitu adalah implementasi dibantu vendor gitu ya, atau dibantu sama developernya. Jadi biasanya ini umum banget dilakukan di Indonesia, terutama di usaha menengah dan kecil ya. Itu karena satu, mereka belum punya tim IT sendiri, jadi mereka biasanya minta bantuan third party ya, dengan hasil yang biasanya bisa jadi lebih memuaskan. Yang kedua, karena kadang-kadang software dan sistemnya itu kalau setting sendiri itu cukup kompleks, jadi saya taunya mau pakai aja, saya nggak mau ikut ribet. Itu juga bisa jadi alasan gitu ya. Nah, yang ketiga itu karena biasanya kalau kita lakukan oleh in-house atau tim internal itu jatuhnya biasanya akan lama atau biasanya itu tidak secepat dengan vendor karena memang biasanya vendor kan diikat waktu atau memang dia memang sudah expert di situ, jadi memang bisa lebih cepat gitu. Nah, sekarang stage of digitalisasi bisnis dan operasional gitu ya. Ini saya ambil sumbernya dari salah satu institusi di Belanda ya. Jadi memang ini sudah umum biasanya untuk dibahas. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri bisa relate, saya sebenarnya sudah di stage apa sih gitu ya. Saya sudah sejauh apa sih menggunakan sistem digitalisasi ini. Yang pertama adalah manual. Ini stage 0 ya, stage 0, manual proses. Jadi semua proses kita lakukan secara manual. Penggunaannya masih kertas gitu ya. Kita masih berbasis kertas, banyak menggunakan kertas dan komunikasinya masih langsung atau direct. Nah, habis itu kita masuk ke stage 1. Nah, ini sudah sangat umum termasuk di teman-teman di pelosok sendiri ya. Kalau kita lihat kan beberapa unicorn di Indonesia sudah mulai menggalakkan kemitraan ya. Nah, ini sudah mulai dilakukan minimal dengan computer aided works ini. Jadi contohnya yaitu di
di beberapa sektor sudah mulai menggunakan komputer. Contohnya, oh saya sekarang pencatatan keuangan sudah menggunakan Excel Mas gitu. Nah, berarti itu sudah di tahap ini computer aided works gitu. Terus sekarang saya sudah pakai grup WhatsApp loh. Jadi untuk koordinasi dengan karyawan, saya pakai grup WhatsApp. Nah, itu minimal sudah ada di stage 1 ini, computer aided works. Jadi sudah ada bantuan dari komputer. Nah, eh, ada lagi yang kedua, stage kedua, yaitu use of information system. Jadi memang sudah mulai dimanfaatkan. Kita sudah beranjak jadi tidak hanya pencatatan, tapi beberapa aktivitas itu sudah diatur atau dilakukan dengan komputasi. Contoh, untuk perhitungan stok itu nanti forecast-nya ya atau perkiraannya sudah dilakukan dengan komputer gitu. Nah, terus data di masing-masing ibu itu kayak misal Bapak Ibu misalkan ada divisi sales ya atau ada divisi akunting, ada divisi marketing juga. Nah, itu datanya sudah mulai dikumpulkan dan dikonsolidasi per departemen. Minimal sudah ada data record. Jadi misalkan kita sudah tahu transaksi tahun lalu itu apa aja sih gitu ya. Terus transaksi kita sudah bisa melakukan, Mas saya minta dong laporan transaksi 1 tahun yang terakhir atau 6 bulan yang terakhir. Nah, itu sudah rapih di komputer. Nah, itu sudah masuk stage kedua yaitu use of information system. Jadi komputer sudah dilakukan untuk fungsi-fungsi tambahan selain dari pencatatan dan komunikasi gitu. Nah, ini stage ketiga yaitu yang ini sudah mulai banyak digunakan di daerah provinsi Jakarta gitu ya, yaitu internet teknologi. Jadi komunikasi itu sudah semuanya online. Jadi sudah menggunakan internet base. Jadi sudah menggunakan WhatsApp itu sudah sangat lumrah dan koordinasinya pun bahkan untuk pemberian task itu sudah lewat WhatsApp gitu. Jadi bukan cuma sekedar chatting ngobrol aja, tapi sudah pemberian tasking itu sudah online. Penugasan itu sudah online. Terus ini yang lebih canggih lagi, contoh kalau kita ngomongin di manufaktur itu nanti sistem pengawasan produksi sudah real time dan live. Jadi teman-teman yang punya kegiatan di pabrik ya, gitu punya pabrik manufaktur, nah itu udah bisa tuh mengawasi manufakturnya, kegiatan manufaktur secara live dan real time dengan pemasangan sensor, pemasangan software dan segala macam. Terus nah ini yang mulai asik itu adalah ketika internet teknologi ini sudah mulai data driven, sudah mulai terbentuk habit untuk data driven. Jadi manajemennya atau nanti di level manajer ke atas gitu ya, ketika mau membuat keputusan, ketika mau membuat suatu pembelian misalkan ya, atau investment tertentu, atau misalkan business decision dalam hal menaikkan promosi jabatan seseorang, itu sudah mulai data driven. Data driven itu berarti sudah ada evidence yang memang bisa dibuktikan dalam bentuk data dan sudah tercantum dengan rapi gitu. Nah, itu namanya data driven decision. Itu sudah dimulai. Jadi memang belum keseluruhan tapi sudah dimulai. Dan aktivitas planning ya. Jadi kayak misalkan kita sudah punya agenda marketing gitu ya, agenda sales itu sudah semuanya melalui digital gitu. Yang ketiga. Ini yang paling banyak sih di Indonesia kayaknya udah mulai banyak di area sini. Kalau kalau yang nomor 4 sama nomor 5 ini kita nanti akan masuk ke lebih ke spesifik. Nah, ini first step of automation. Nah, ini masih sangat jarang banget di Indonesia kayaknya ya, perusahaan-perusahaannya masih yang perusahaan umum. Ini masih umumnya masih di perusahaan tech aja. Jadi implementasi digital itu digunakan untuk menghilangkan silo. Silo itu istilah yang digunakan untuk apabila informasi itu tidak mengalir dengan baik di suatu perusahaan. Nah, jadi untuk menghilangkan efek silo ini sudah digunakan implementasi digital. Jadi misalkan nanti tim finance mau lihat agenda marketing karena dia mau melakukan budgeting. Nah, itu sudah nggak perlu lagi langsung ke tim marketingnya. Dia tinggal minta akses aja. Boleh nggak saya akses data kamu? Boleh, silahkan. Nah, itu sudah mulai terjadi pertukaran antar divisi. Dan itu sudah umum gitu. Jadi sudah sangat terbuka gitu ya. Semua sudah transparan dengan digitalisasi. Terus sudah mulai mengimplementasikan big data. Nah, nanti aku akan coba jelaskan sedikit tentang big data. Tapi intinya nanti dia sudah mulai merecord semua aktivitas menggunakan penggunaan datanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus IoT, Internet of Things, mungkin kalau teman-teman yang sudah, apalagi yang di pabrik nih ya, biasanya di manufaktur itu punya hasrat untuk IoT. Jadi nanti semua produksinya itu sudah bisa dikendalikan via mode remote aja, nggak perlu dia langsung terjun ke lapangan, tapi pengawasan, bahkan dalam beberapa kasus itu start triggering gitu ya, itu sudah bisa dilakukan secara online gitu. Nah,
Yang terakhir ini yang paling jarang, ini biasanya masih baru diadaptasi oleh tech company, yaitu adalah digital enterprise, di mana hampir seluruh aspek itu sudah digital, gitu ya. Termasuk udah ada data analisis, udah ada tim data analitik sendiri, gitu ya. Udah punya AI sendiri, jadi sudah bisa melakukan forecast yang kompleks itu dengan AI. Terus real time KPI monitoring, jadi semua KPI-nya karyawan, KPI manajemen itu terbuka dan bisa diawasi secara online dan real time, maksudnya live gitu ya dalam saat itu juga. Nah ini umumnya memang terjadi di tech company yang sudah besar, yang sudah memang dia punya capital dan memang sudah invest di area situ. Contoh kita mungkin unicorn Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak gitu ya, atau misalkan Traveloka. Nah, biasanya mereka sudah ada di level digital enterprise ini. Dan ini masih sangat jarang sekali ya di Indonesia itu. Biasanya salah satu ciri-cirinya ya, salah satu ciri-cirinya digital enterprise ini kalau WFH itu ya, kalau teman-temannya karyawannya WFH semua itu masih bisa jalan. Nah, itu biasanya udah level digital enterprise. Katakanlah 95%. Tapi kalau aku lihat rata-rata perusahaan di Indonesia masih butuh yang namanya minimal 25% atau 50% WFO karena memang untuk operation gitu kan. Nah, itu berarti bisa dibilang masih semi digital, masih belum menuju ke digital enterprise gitu. Ya, lanjut. Oke, nah ini sedikit ke aspek tentang apa aja sih area dari digitalisasi. Banyak banget ya. Jadi memang kita bisa hampir digitalisasi di semua segmen. Contoh di HRD, di operation, ya operation itu nanti bisa bercambang lagi ke manufacturing. Saya bilang gitu ya tentang otomasi, tentang pengawasan secara langsung. Terus ada di area finance, ini paling umum ya. Biasanya teman-teman Bapak Ibu semua pengusaha biasanya paling getol itu sekarang udah mulai digitalisasi finance, minimal dari accounting sama pencatatan purchasing. Nah, itu sudah melakukan pencatatan digitalisasi juga. Terus ada juga manajemen administratif. Nah, nanti saya coba kasih contohnya. Tapi ini sifatnya lebih ke kayak contoh KPI monitoring tadi ya, atau misalkan nanti biasanya di perusahaan-perusahaan project management itu sudah melakukan manajemen administratif digitalization ini gitu. Terus IT infrastructure and data. Nah ini juga mungkin bukan satu bagian tertentu, tapi lebih ke arah aplikasi dari digitalisasi itu gitu. Marketing. Nah, marketing ini kemarin udah belajar digital marketing ya, berarti harusnya sudah cukup fasih kalau memang oh marketing zaman sekarang itu udah eranya digital gitu, udah hampir semua connectivity-nya digital. Terus juga sales. Nah, sales ini walaupun mungkin secara pertukaran barangnya nanti disupport oleh logistik ya, pertukaran barang itu masih harus offline, tapi untuk tadi activity-nya mulai dari ketemu customer sampai transaksi terakhir itu bisa jadi sudah semuanya nggak melalui offline. Nah, itu yang disebut dengan digitalisasi sales. Gitu. Nah, ini memang umum juga ya, teman-teman yang memang sudah berjualan di marketplace itu biasanya sudah melalui tahap ini gitu. Dan udah ngerti prosesnya. Oh ya, saya harus isi barang dulu, saya harus isi harganya dulu, dan saya harus confirm order segala macam. Nah, yang terakhir dan biasanya paling penting itu adalah ketika ordernya sudah banyak, ketika semuanya sudah operationnya sudah jalan by digital, mereka udah mulai butuh nih digitalisasi logistik. Nah ini nanti biasanya perusahaan-perusahaan yang retail gudang besar ya, dia udah butuh namanya warehouse management system, terus inventory management system. Nah ini biasanya digitalisasi di area logistik gitu. Tapi kalau tadi aku lupa di area ini, ada juga namanya area customer support sama CRM. Nah, kalau CRM ini biasanya buat teman-teman yang biasanya main di project ya, itu pakai banget CRM. CRM itu berarti dia monitoring secara digital tentang leads kita. Jadi tentang potensi-potensi dealing kita ke depan. Nah, itu namanya CRM, Customer Relationship Management. Atau gimana caranya kita memaintain hubungan kita dengan calon klien kita gitu. Nah, yang kedua mungkin ini yang lebih familiar untuk teman-teman yang jualan barang atau jasa gitu ya, yaitu customer support. Nah, customer support sekarang ini juga udah mulai banyak digital lah gitu kan. Jadi contohnya walaupun masih sederhana, nomor CS digunakan adalah nanti melalui WhatsApp. Nah, itu sudah sebenarnya udah nyampe di scope ini, scope digitalisasi customer support walaupun masih di tahap itu gitu. Sudah lumayan implementasikan itu. Nah, kedepannya lagi kalau lebih canggih di area customer support ini, misalkan dia udah ada sistem chatbotnya, udah ada sistem AI, udah ada sistem ticketing, jadi memang udah canggih ya. Jadi semua keluhan customer tuh pasti akan ditangkap, insya Allah akan ditangkap dalam bentuk apapun, dan itu akan terrecord. Nah itu berarti udah
mantap banget digitalisasinya di area customer support. Nah, kita coba bahas dikit-dikit minimal untuk ngasih gambaran aja tentang digitalisasi di setiap area. Oke, yang pertama kita ada di sales ya. Jadi mungkin ini sudah umum. Jadi tentu aja dengan kita digitalisasi di area sales itu kita ngomongin tentang penambahan jangkauan dari bisnis kita itu. Nah, implementasinya seperti apa sih? Contoh untuk sales satu itu di area sales channel. Nah, ini mungkin teman-teman udah banyak banget yang implementasikan. Contoh minimal dia bergerak di upload produk di marketplace, jualan sudah di marketplace. Nah, itu sudah digitalisasi sales channel. Kalau udah di marketplace, biasanya udah banyak marketplace-nya, udah ramai transaksinya, dia mau menggunakan omni channel. Itu salah satu menu easy juga, yaitu nanti gimana caranya semua transaksi di marketplace ini yang banyak banget bisa dimonitor dalam satu tempat aja. Nah, itu bisa fungsinya omni channel. Nah, nanti kalau udah banyak transaksinya, terus udah pakai omni channel juga, biasanya pengalaman kami di lapangan, oh mas saya kena charge-nya tinggi, si marketplace-nya nge-charge saya 5% per transaksi. Yaudah deh, saya mau bikin toko digital sendiri. Nah, itu namanya e-commerce gitu ya. Salah satu yang paling famous juga kalau di Indonesia itu, di dunia itu namanya Shopify. Jadi kita bisa bikin toko digital sendiri. Atau kalau teman-teman yang biasanya punya skillnya jasa, jadi jualannya dalam bentuk jasa, misalkan dalam bentuk software engineer atau misalkan desain ya, paling umum desain, itu bisa jualan jasanya secara digital lewat Fiverr. Nah, ini banyak nih. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar kalau katanya di Bali sekarang isinya banyak bule-bule yang kerja dari Bali. Nah, itu gimana sih kok bisa kerja dari Bali padahal kan dia kerjanya dapetnya dolar gitu kan. Itu biasanya menggunakan jasa Fiverr ini. Jadi mereka punya skill apa? Contoh saya Peter gitu ya, seorang bule dari Perancis misalkan dia ke Bali, dia punya skill desain yang lumayan tinggi, tapi saya pingin hidup di Bali, jadi pakai rate-nya Indonesia, pakai ibaratnya pakai biaya hidup Indonesia, tapi dia pingin dapat rezeki luar negeri. Nah, akhirnya dia mengerjakan desain-desain grafis punya orang-orang luar negeri, menggunakan marketingnya menggunakan Fiverr ini ya, dia naruh jasa Fiverr. Nah, terus dia dibayar dengan dolar oleh si Fiverr ini, dan akhirnya dia ibaratnya tinggal di Indonesia rezekinya dunia, ibaratnya gitu. Yang itu salah satu Fiverr ini. Terus lainnya ada yang ekspor import ya menggunakan Alibaba, mungkin beberapa sudah ada yang praktekkan juga ya dengan daftar Alibaba, dan kok sekarang udah berbayar ya. Jadi memang ini cukup efektif juga sih buat teman-teman yang transaksinya ekspor dan import. Uh, Terus sales itu juga bisa dalam bentuk pencatatan, jadi pencatatan penjualan itu banyak ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah menggunakan GoFood, GoFood dan GrabFood ya, biasanya menggunakan GoBiz itu kalau sistemnya GoFood. Atau kalau yang belum pernah mendengar ada yang namanya paper.id, ini juga cukup mudah digunakan. Biasanya untuk pencatatan-pencatatan juga, pencatatan penjualan, pencatatan keuangan sederhana gitu ya. Sama Sally ini juga sejenis pencatatan juga ya, sejenis pencatatan juga transaksi, tapi dia melalui mobile, melalui HP. Gitu. Nah, salah satu sales channel juga adalah point of sales ya, atau kasir, sistem kasir biasanya kita ngomongnya. Nah, ini mungkin yang paling umum adalah Moka. Jadi memang selain terdigitalisasi, dia juga membuat sistem kasir itu terlihat murah dan bisa dijangkau. Dan nanti ultimate-nya dari semua biasanya namanya ERP. Nanti akan coba aku jelaskan kenapa sih ERP itu bisa aku bilang ultimate gitu. Nah, lanjut. Ini mungkin area marketing aku nggak akan banyak gerak di sini. Mungkin teman-teman sudah lebih banyak yang tahu ya dari materi digital marketing. Cuman intinya adalah gimana caranya kita membangun jangkauan. Jadi kita meluaskan jangkauan kita dalam hal branding, dalam hal komunikasi itu melalui online. Nah, memang digitalisasi platformnya banyak banget ya, mulai dari posting, cara kita melakukan marketing itu sendiri, ya, termasuk kalau misalkan teman-teman sering dengar namanya email platform otomatis. Nah, itu ada juga itu ya namanya Mailchimp, atau untuk pengaturan ads-nya sendiri itu ada namanya Facebook Business Manager dan Google Ads. Nanti untuk mendapatkan uangnya ada namanya Google AdSense gitu ya. Jadi itu kompleks banget dan mungkin teman-teman sendiri sudah pernah belajar di kelas digital marketing kemarin. Aku izin untuk lanjut. Nah, oke.
Nah, tadi logistik dan inventory ya. Jadi intinya tentu aja kenapa sih ini penting gitu ya untuk digitalisasi? Tentunya untuk kita bisa membantu meningkatkan kinerja operasional. Banyak jenisnya, contoh ada inventory management, jadi kita bisa tahu stok pergerakan stok kita. Terus ada warehouse management system. Nah, ini penting buat teman-teman yang punya banyak gudang. Jadi kita bisa tahu barang itu ada di mana, pergerakannya seperti apa. Namanya warehouse management system. Nah, yang ketiga adalah fulfillment center. Nah, ini yang lagi naik daun nih. Ini adalah sebuah sebuah ini ya, fulfillment center. Jadi adalah contoh misalkan gini, Bapak Ibu sekalian bisnisnya katakanlah ada yang di Malang ya, atau ada yang di katakanlah ke Sumatera Barat gitu ya, di Padang atau di Bukit Tinggi. Saya pingin dong jualan di Jakarta, tapi kalau saya misalkan saya jual kalau di Malang itu biasanya aku beli keripik buah gitu ya, keripik buah atau keripik tempe. Tapi kalau aku kirim dari Malang ke Jakarta itu pasti mahal banget gitu kan pengiriman satuannya. Gimana caranya saya bisa dapat market Jakarta? Saya tanda kutip ya, saya bisa buka cabang di Jakarta tanpa saya harus buka toko di Jakarta. Caranya adalah kita dengan langganan fulfillment center. Jadi misalkan toko kita di Malang, toko kita ada di Malang gitu ya, gudang kita ada di Malang, produksi kita ada di Malang. Dengan fulfillment center ini kita jadi bisa punya gudang di Jakarta. Nah, jadi nanti toko kita itu alamatnya adalah alamat gudang menggunakan salah satu dari provider ini. Jadi nanti pengiriman dilakukan dari gudangnya beliau, gudangnya mereka gitu. Jadi ini cukup marak ya buat buat teman-teman Bapak Ibu yang pingin punya. Biasanya sih teman-temanku yang menggunakannya adalah teman-teman yang mereka punya bisnis brand yang cukup luas di Jakarta gitu ya. Cuman mereka pengen ekspansi. Saya pengen ongkir dari Surabaya lebih murah. Saya pengen ongkir dari Kalimantan dan ongkir dari Makassar itu lebih murah. Nah, itu biasanya menggunakan fulfillment center ini gitu. Terus umum juga ya logistik service, dan nggak semuanya digital, tapi sekarang udah banyak yang digital juga. Contoh kayak Si Cepat dan JNT ini udah kita hitung sebagai digital ya, karena mereka banyak banyak transaksinya tuh sudah bisa dilakukan remotely. Jadi cukup kita foto aja, bahkan udah bisa dijemput gitu kan ya, mirip-mirip gosen lah. Cuman kalau beberapa provider lain itu kan mereka masih manual banget ya, harus diantar, terus kita harus nimbang sendiri. Nah, itu kita masih belum kategorikan sebagai digital. Nah, atau ini sedikit pengalaman aku dulu di tempat yang lama adalah untuk logistik ini ada namanya vehicle telematics juga. Nah, mungkin buat bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang punya banyak armada, biasanya armada bus atau armada truk gitu ya. Nah, pingin tahu performa truknya gimana sih, gitu kan? Gimana sih bisa pingin tracking gitu ya? Barang saya atau truk saya lagi di mana, terus konsumsi bensinnya berapa. Nah, itu ada namanya vehicle telematics. Jadi uh, kendaraannya bapak sama ibu kayak dipasang semacam tracker sehingga bisa di-track semuanya dari konsumsi bensin, cara menyetir drivernya, GPS-nya ya, positioning-nya dan segala macamnya gitu. Yang ini namanya vehicle telematics. Ini juga cukup umum ya di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu perusahaan logistik rata-rata sudah pakai namanya vehicle telematics. Makanya mungkin bapak ibu kalau beli barang itu udah bisa nge-track sekarang. Barang saya di mana ya, di kapal yang mana ya, gitu ya, udah di rute mana nanti karena ada peran dari vehicle telematics-nya itu juga. Gitu. Digitalization area finance ini udah umum ya, intinya kita gimana caranya mencatat itu tadinya tidak menggunakan penggunaan buku lagi, buku-buku fisik gitu ya, tapi juga dibantu dengan digital. Tentu aja implementasi utamanya di finance ini adalah ERP ya, jadi nanti aku akan coba jelaskan sedikit tentang ERP lagi. Nah, tapi kalau implementasi umumnya yang kita sering lihat di lapangan itu adalah digital money ya, jadi mungkin beberapa Bapak Ibu sekarang sekalian ada yang bisnisnya retail, nah itu udah mulai terima dengan GoPay, dengan OVO, dengan Dana, itu juga sudah part of digitalization. Atau dari sistem akuntingnya minimal sudah pakai jurnal gitu ya, atau Zahir, nah itu juga sudah part of digitalization gitu. Atau sekarang sedang marak ya, digital banking namanya. Jadi gimana caranya kita bisa melakukan transaksi banking itu sudah otomatis, sudah terdigitalisasi. Nah itu juga lagi contoh ada Bank Jago ini dan Bank Jenius. Nah, tapi further implementation ya, kalau misalkan teman-teman, oh saya ingin tahu lagi dong finance apa yang bisa saya ekspor gitu. Contoh ada namanya payment gateway. Jadi misalkan Bapak Ibu pingin, saya pingin dong terima transfer dari bank-bank, tapi menggunakan sistem otomatis. Jadi begitu selesai transaksi, user bisa langsung transfer kayak di marketplace gitu. Nah itu bisa menggunakan
pengguna sistem SaaS namanya Mitrans gitu ya. Jadi dia bisa langsung mengkoordinasikan finance transaction. Atau crowdfunding. Crowdfunding itu maksudnya penggalangan dana. Itu bisa menggunakan Santara. Jadi kalau Bapak Ibu punya bisnis yang, oh saya pingin upgrade dong, saya pingin kayak sistem saham kemarin, kalau yang lagi rame kan Bukalapak ya, saya pingin menggalang dana masyarakat, quote in quote gitu. Nah itu bisa ke Santara. Itu sistemnya sama, jadi kita bisa menjelaskan bisnis kita seperti apa, roadmap kita akan seperti apa, kita mau jadi apa, kita butuh dana berapa. Nah itu dengan kita mempunyai roadmap selengkap itu, nanti Santara bisa membantu untuk menggalangkan dana masyarakat itu. Tentunya nanti ada sistem return-nya juga ya, ada sistem return, sistem investment juga dari Santara ini. Terus yang terakhir biasanya yang paling banyak dicari setelah dari sistem akunting adalah sistem pajak online, karena memang pajak buat pengusaha itu susah-susah gampang ya. Jadi akhirnya untuk lebih menggampangkan lagi ya, akhirnya banyak yang menggunakan sistem aplikasi pajak online. Nah, ini yang ketiga, ada juga kita ada sistem HR ya, digital sistem HR itu biasanya sesimpel untuk payroll, jadi untuk pembayaran atau untuk absensi. Biasanya untuk WFH ini juga cukup ramai ya, gimana caranya perusahaan itu bisa melakukan absensi secara jarak jauh gitu ya. Sama untuk database biasanya. Jadi ini biasanya dipakai sama mereka yang sudah mature banget, sehingga tinggal HR-nya aja nih yang perlu kita improve. Nah itu digitalisasi HR menggunakan biasanya ada dua ya, ada talenta atau gajian. Atau ada ERP juga nanti. Nah, terus yang kedua di sini adalah manajemen dan administratif. Jadi biasanya berhubungan dengan digitalisasi pengawasan KPI dan progress. Ada 3 implementasi umum. Yang pertama pengawasan project management. Jadi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi di bawah ini, kita bisa dengan mudah mengawasi project masing-masing day by day-nya gitu dengan menggunakan aplikasi. Contoh Trello gitu ya atau Asana. Atau task management sama juga biasanya menggunakan ini semua aplikasi ini atau KPI monitoring. Jadi misalkan kita mau mulai melakukan evaluasi KPI secara digital, itu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di bawah ini. Nah, kalau operation sendiri, digitalized operation itu sangat-sangat luas. Jadi memang karena bisnisnya banyak banget sektornya dan apa yang bisa dilakukan itu juga banyak. Jadi saya nggak mau terlalu masuk ke spesifik di sini. Cuman intinya, apakah ini penting? Ini jelas penting buat mengefisiensikan, gitu ya. Terus bagaimana dengan implementasinya? Nah ini harus disesuaikan dengan budget masing-masing karena memang implementasi operation ini sangat luas sekali, mulai dari sekedar pengawasan aja, pengawasan bahan baku contohnya ya, pengawasan bahan baku melalui misalkan manufacturing resource planning, sampai nanti pengawasan produksi yang menyeluruh melalui sistem sensor dan segala macam. Jadi memang aplikasinya luas sekali. Ini contoh aja, contoh ragam digitalisasinya. Yang pertama adalah operasional pabrik. Jadi gimana kita bisa melakukan pemantauan hasil produksi, pembacaan hasil produksi secara real time. Ini biasanya investasi yang lumayan besar ya untuk bisa melakukan digitalisasi operasional. Terus pemantauan produksi bahan baku. Nah ini biasanya banyak digunakan oleh teman-teman yang usaha retail yang melakukan produksi-produksi dalam skala besar. Karena mereka sensitif banget ya dengan perubahan harga bahan baku, atau misalkan kok tiba-tiba saya kurang 3% loh, bahan baku kurang 3% kok sudah mulai sewot gitu ya. Padahal kan kalau dia jumlahnya besar sekali kan lumayan uangnya. Nah itu biasanya kita gunakan sistem manufacturing resource planning. Tapi nggak sekedar diproduksi aja, jangan lupa operation itu juga bisa macam-macam. Contoh kayak operasional armada, jadi kayak pengaturan dan pemantauan armada ojek online, atau misalkan angkot online atau bus online. Nah itu juga termasuk dari digitalisasi operasional dari sisi yang lain lagi gitu ya. Sama yang terakhir ya paling menggunakan untuk sistem administrasinya. Contoh, registrasi pelanggan baru. Nah itu kan juga termasuk dalam scope operasional ya, operasional di lapangan. Nah itu bisa sesimpel itu juga. Gitu. Lanjut, ini kita akan ngomong sedikit tentang data. Nah ini aku agak excited ketika kita ngomongin data karena memang in this era gitu ya, di era sekarang, salah satu cara terbaik untuk bisa mengindus growth adalah dengan menggunakan data gitu. Jadi kita pelajari data kita masing-masing,
kita pelajari industri kita masing-masing. Nah, dengan itu kita pelajari juga nanti ke depannya kira-kira akan seperti apa gitu. Dari tadi kita kan ngomongin digitalisasi HR, digitalisasi sales, marketing, operation, finance. Nah, itu kan semua ada by product gitu ya. Dalam hal mungkin kita secara proses terbantu, tapi jangan lupa proses terbantu, tapi juga ada proses recording. Nah, proses recording itu apa? Jadi proses perekaman data dari yang kita lakukan tadi. Nah, itu semua data. Itu semua tadi yang kita bahas itu adalah data gitu kan. Nah, cuman gimana caranya kita bisa memanfaatkan data-data yang tadi berserakan tanda kutip ya, itu menjadi sebuah instrumentasi yang kita bisa pantau terus dan kita bisa gunakan untuk menghasilkan suatu insight bisnis gitu. Nah, itu biasanya dibutuhkan untuk diolah dan divisualisasikan. Softwarenya banyak ya, mulai dari simple Excel juga bisa dilakukan untuk pengolahan data. Nah, kalau yang lagi ngetrend sekarang banyak dipakai itu adalah Tableau, ada juga Google Data Studio gitu ya, atau Easy Analytics. Nah, ini panjang lagi kalau kita ngomongin teknisnya, cuman secara konsep sih intinya sistem-sistem ini adalah sistem-sistem yang digunakan untuk membantu teman-teman mengolah datanya masing-masing gitu. Nah, aku sedikit kasih contoh sebenarnya biar kebayang juga sebenarnya kayak apa sih kita ngomongin data itu kayak apa sih gitu kan, kenapa kok ini jadi penting. Nah, ini aku sedikit kasih contoh. Ini itu adalah data Bu Pak ya. Jadi data itu biasanya bentuknya scatter. Contohnya kalau misalkan kita form pure data itu bisa jadi kalau kita Excel kita ubah formnya jadi dari tadinya Excel ke CSV, nah itu jadinya seperti ini Pak. Jadinya ya nggak enak lah kalau dibaca gitu ya. Ini apa sih maksudnya, nggak paham, aku nggak ngerti gitu. Nah, cuman akhirnya dengan menggunakan software tadi, data yang tadinya berserakan itu ya, data yang berserakan ini akhirnya bisa kita ubah Pak jadi sesuatu yang lebih bisa dibaca, lebih bisa dianalisa. Contoh adalah ini. Jadi dari data dengan software tadi kita ubah jadi information. Ya, ini udah lebih kebaca ya secara Excel gitu ya. Oh ini adalah laporan penjualan saya dari 2 item di 1 tahun terakhir gitu ya, item A dan item B. Ini Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, ini adalah suatu data yang lebih terstruktur. Nah, apakah selesai sampai situ? Enggak juga. Kita lakukan lagi step kedua. Jadi, cara kita memanfaatkan data ini jangan berhenti dari hanya mengatur aja, menstrukturisasi aja. Kita juga harus melakukan analisa di sini. Kita sudah mulai bisa analisa. Yaitu gimana data tersebut bisa jadi knowledge, bisa jadi pengetahuan. Itu contoh dari data ini apa sih knowledge yang bisa kita dapat? Contoh, penjualan item A itu paling tinggi di Q2, dia 42.000 item terjual, gitu kan. Kalau item B gimana? Kalau item B ini di Q3. Nah, itu knowledge ya, itu adalah pengetahuan. Oke, berarti itu fakta yang sekarang kita temukan, gitu kan. Terus kalau secara per tahun sales average per quarter berapa? Ada yang kalau item A sekian, item B sekian, nah, itu juga knowledge bentuknya. Tapi kalau jadi knowledge doang itu belum mantep gitu ya, ibaratnya belum paripurna. Nah, untuk make it paripurna seperti apa sih? Jadi kita harus ubah dari information ini, kita harus bisa jadikan action untuk bisnis. Jadi kita udah ada niatan untuk menggunakan informasi yang kita dapat ini untuk kita manfaatkan menjadi trigger kita untuk bisnis kita. Contoh, ini apa ya yang membuat kita apa yang membuat kok item A ini misalkan di Q2 ini kayak Q2 2021 penjualannya tinggi banget tuh apa ya gitu. Terus kenapa kok item B juga bisa gitu ya? Nah, misalkan ternyata item A ini jualannya sarung gitu ya, sarung. Jadi memang dia ramenya ini pas dia Q2 itu kan sekitar lebaran ya, sekitar bulan puasa dan lebaran. Makanya nih kalau penjualan sarung atau sejadah ini item A ini memang peaknya di situ karena memang cukup tinggi di situ. Nah, kenapa kok Q3 masih tinggi? Ternyata Q3 itu masih ada Idul Adha gitu ya. Jadi memang akhirnya penjualan sarung sama ini masih tinggi. Nah, itu sudah mulai dari wisdom. Jadi kita sudah mulai dapat informasi dan action yang bisa udah bisa jadi action gitu ya untuk tahun ke depan seperti apa. Gimana kalau item B? Ternyata item B ini jualannya lebih ke arah ini jualan apa namanya? Bumbu-bumbu kambing gitu ya. Kenapa ini tinggi? Karena nanti ada hubungannya, ini erat-erat juga kan hubungannya ya. Angkanya mirip gitu ya. Ternyata karena memang ini berhubungan. Jadi item-item B ini akan beririsan atau paralel ketika
deket-deket Idul Adha gitu penjualannya, karena dia bumbu rempah untuk mengolah olahan kambing gitu kan. Jadi kelihatan, oh ternyata korelasinya di situ toh gitu kan. Action apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ke depannya yang bisa jadi action, oh kita bikin paket produk A, produk B deh tahun depan gitu kan. Atau misalkan nanti kita atur lagi produksinya sehingga secara stok itu akan lebih siap lagi di tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Nah, uh, ini terakhir ya, sesi terakhir dari jenis-jenis tadi data. Saya akan sedikit jelaskan namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Dan saya ingin kenapa menurut saya ini penting untuk Bapak dan Ibu sekalian tahu. Karena memang akhirnya ini adalah puncak dari digitalisasi, Pak, di dalam sebuah bisnis. Jadi, bisnis itu sudah paripurna secara digitalisasi, itu salah satunya adalah kriteria adalah dengan implementasi Enterprise Resource Planning. Gitu ya. Apa sih ERP? ERP itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengatur daily business activity. Jadi semua pengaturan bisnis sehari-hari itu sudah dilakukan dalam satu environment, dalam satu lingkungan, yaitu lingkungan ERP ini. Gitu. Kenapa ERP? Karena ERP itu mengintegrasikan seluruh proses yang terjadi. Jadi semua yang tadi kita omongin itu semua sudah dirangkum dalam satu sistem yang namanya ERP. Gitu. Nah, siapa yang butuh ERP? Itu adalah ketika bisnis Anda bertumbuh dan semua segmen itu udah terdigitalisasi, sehingga akhirnya udahlah daripada saya pakai sistem-sistem yang terpisah, kita pakai aja sistem yang sistem yang kesatuan gitu, sehingga di situ jadi lebih terefisien dan semua terintegrasi gitu. Nah, itulah sistem namanya ERP. Di dunia ini ada tiga perusahaan ERP yang terkenal gitu ya. Ini tiga service ERP yang terkenal. Yang pertama itu Odoo. Odoo itu biasanya ERP yang lagi naik daun, Pak. Ini ERP yang temanya startup. Jadi dia memberikan service-service ERP dengan harga yang cukup terjangkau dibanding sama saingan-saingan lainnya. Saingan kedua itu namanya SAP, Pak. SAP ini biasanya banyak digunakan oleh BUMN, kementerian, atau perusahaan swasta gitu ya. Beriringan dengan Oracle juga ya. Jadi mereka memang perusahaan ERP kelas atas karena memang biasanya serving melayani perusahaan-perusahaan yang levelnya sudah besar, kompleks sekali sistemnya sehingga butuh proses standarisasi. Nah, masuklah SAP dan Oracle ini. Kalau Odoo sendiri biasanya mereka masih serving perusahaan-perusahaan di level menengah dan kecil sehingga masih lebih fleksibel dan implementasinya pun bisa modul by modul. Ini sedikit contoh tentang ERP Odoo itu sendiri. Jadi contoh ya, dia ada ERP, ada di area ini, CRM tadi, dan bisa digunakan secara terpisah ya. Jadi nggak perlu kita implementasi semuanya. Nah, ini bedanya Odoo dengan SAP dan Oracle. Oracle itu biasanya lebih dari satu kesatuan. Nah, kenapa sih ERP ini penting? Karena nanti ketika perusahaan Bapak dan Ibu semua sudah sampai level tertentu, sudah sampai titik tertentu yang transaksinya udah triliunan, transaksinya udah ekspor ke 20 negara lebih gitu ya, udah produksi sendiri juga, udah end to end lah, semua hulu ke hilir udah digarap semua, itu sudah mulai butuh Pak ERP. Kenapa? Karena itu untuk memudahkan operasional dan memudahkan pemantauan, pengawasan, monitoring gitu. Jadi penting nih, kapan sih kita pakai ERP, kapan enggak? Nah, nanti saya akan coba jelaskan habis ini. Nah, ini ya, jadi saya sedikit buka tentang kebutuhan ERP, staging teknologi. Kalau tadi kan stage by implementasi, kita stage by praktek di lapangan Indonesia aja gitu sih. Jadi kita nggak bisa pungkiri ya, kalau memang biasanya kebutuhan digitalisasi itu makin tinggi, semakin tinggi itu semakin di usaha yang besar, itu makin tinggi. Kalau di usaha mikro malah masih sangat minim kebutuhan digitalisasinya, walaupun sudah mulai butuh, tapi memang belum sebesar yang di atas gitu ya, usaha besar. Tapi kalau secara market size itu padahal usaha mikro ini jauh lebih besar ya dibanding yang atas. Yang atas paling cuma beberapa aja, sebenarnya kalau usaha mikro ini kan bisa puluhan jutaan gitu ya. Nah, itu jadi masih ada ketimpangan di sini, di mana nanti ke depannya mungkin banyak pengusaha mikro lebih digalakkan lagi untuk menggunakan digitalisasi ini gitu. Nah, stagingnya seperti apa sih? Nah, saya akan coba bahas dari bawah ya. Contoh kayak misalnya usaha mikro, biasanya kalau hasil dari kita datang ke kalangan pengusaha mikro itu butuhnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan sales, gitu ya. Jadi gimana sih saya bisa meningkatkan sales saya? Jadi biasanya mereka menggunakan sales
sales system dulu gitu, sales channel expansion system dulu. Semudah dengan satu aplikasi, misalkan menggunakan marketplace gitu ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli. Nah, mereka daftarkan barangnya di situ. Jadi mereka minimal pakai itu aja tuh udah bisa dibilang terdigitalisasi gitu. Sama paling basic monitoring system, yaitu minimal pengeluaran saya, pemasukan saya, inventarisir saya itu sudah termonitoring, minimal ada recordnya. Nah, seminimal-minimalnya menggunakan Excel ini gitu. Terus yang kedua adalah usaha kecil. Nah, ini kebutuhannya udah meningkat lagi. Biasanya kalau usaha kecil ini uang yang masuk kan sudah lebih banyak ya. Kalau berdasarkan dari Kementerian UKM juga kalau nggak salah ya, usaha kecil ini range-nya sekitar revenue sekitar 250 juta sampai 2,5 miliar gitu kan. Nah, itu kan jumlah uang yang sudah tidak sedikit ya. Jadi tentunya mereka membutuhkan sistem monitoring yang lebih kompleks, yaitu untuk melakukan sistem general ledger yang lebih kompleks, yang lebih proper, dan sistem akuntansi juga. Biasanya mereka sudah mulai menggunakan jurnal di sini. Gitu. Nah, pengusaha kecilnya juga rata-rata kadang-kadang sales channel-nya udah mulai banyak nih. Saya udah mulai menggunakan banyak sales channel, butuh integrasi. Bisa dia menggunakan Jubilio atau Easy gitu ya, untuk mengintegrasikannya. Sama biasanya teman-teman ini udah mulai menggunakan data, sudah mulai punya database gitu ya. Nah, itulah di situ kita masuk dengan Easy Analytics. Nah, kalau di beberapa segmen yang masih interchange ini karena memang masih bisa digunakan oleh dua industri ini ya gitu. Bagaimana dengan usaha menengah? Sama, usaha menengah itu lebih spesifik lagi butuhnya. Mereka udah mulai gimana saya bisa mengoptimasikan resource saya, sumber daya saya gitu kan. Terus mereka sudah mulai spending marketing udah besar, jadi budget marketing udah mulai besar, jadi butuh monitoring marketing juga gitu. Terus logistiknya sudah mulai banyak, bahkan kadang-kadang udah mulai menggunakan fulfillment center tadi. Jadi saya udah punya multiple gudang gitu ya, karena transaksinya udah antar kota, antar negara misalkan gitu. Dan karyawannya biasanya udah lumayan banyak, jadi memang karena cap-nya sudah besar, karyawan sudah lumayan banyak ya, udah di atas 30 misalkan. Oh, kalau saya payroll sendiri capek nih, akhirnya udah mulai menggunakan sistem. Biasanya sistem-sistem yang digunakan apa sih? Tadi ya, untuk di sektor ini mereka udah mulai menggunakan data juga biasanya dengan Easy Analytics gitu ya. Terus kalau untuk yang sistem CRM-nya mereka menggunakan kontak gitu ya. Jadi untuk CS-nya udah otomatis. Terus untuk sistem HR-nya udah pakai talent, untuk fulfillment-nya udah menggunakan dua ini. Tapi biasanya di usaha menengah ini beberapa udah mulai seneng pakai ERP juga gitu. Atau bahkan sistem data yang lebih kompleks. Nah, itulah kenapa masuk Odoo juga, karena Odoo ini memang cocok juga ya untuk usaha menengah gitu ya. Terus untuk data platformnya juga sudah mulai kadang-kadang ada yang menggunakan Power BI dan sudah mulai bisa menggunakan Tableau juga. Nah, yang terakhir usaha besar yang memang semuanya sudah fully integrated ya. Jadi memang kebutuhannya sudah sangat tinggi untuk digitalisasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, biasanya mereka langsung heading itu satu solusi yang padu. Itu Oracle dan SAP atau kadang-kadang beberapa perusahaan besar juga sudah mulai menggunakan Odoo gitu ya, karena fleksibilitasnya. Nah, bukan berarti nanti kalau dia sudah di sini nggak butuh yang bawah, nggak juga ya. Akhirnya sekarang kita banyak juga lihat usaha besar, usaha menengah, akhirnya ya mereka pakai ini juga. Mereka untuk store-nya menggunakan Mocha, untuk yang marketplace-nya juga masih masuk gitu ya. Mereka juga menggunakan Shopify, mereka menggunakan kalau akuntansi biasanya mereka langsung menggunakan SAP sih. Cuman beberapa implementasi, contoh kayak klien saya data analytics juga sudah, dia perusahaan besar tapi masih menggunakan data analytics dari kami gitu ya. Gitu. Jadi ini sangat interchangeable sekali environment-nya. Oke. Nah, ini terakhir dari sesi saya. Moga-moga kita bisa sama-sama mendapatkan ibroh dari sini ya. Jadi tips saya ketika kita memulai digitalisasi, yang pertama adalah sama seperti bisnis, cari dulu masalahnya gitu ya. Cari yang paling urgent, karena dengan kita berangkat dari yang paling urgent, yang paling bermasalah, itu biasanya akan lebih legowo dalam kita melakukan shifting digitalisasi gitu. Terus yang kedua, kita harus set the goal, tentukan goal atau tujuan dari digitalisasi. Nah, banyak banget kasus di mana teman-teman, contoh aja, misalkan dia baru dapat pendanaan dari salah satu investment
investment gitu ya, investor VC ataupun private equity ataupun banking, dia pengen go digital tapi nggak tahu mau ngapain. Akhirnya semua diimplementasikan, semua digunakan, mulai accounting, marketing, sales segala macam. Akhirnya malah nggak bisa operasinya karena dia nggak tahu sebenarnya saya digitalisasi mau apa sih gitu kan. Nah ini kan ada hubungannya dengan nomor satu tadi ya, tentukan dulu masalahnya yang mau di solve apa. Nah terus budget dan expectation itu harus diselaraskan juga. Jadi banyak banget ini kejadian orang yang budgetnya kecil, ekspektasi tinggi, atau sebaliknya budgetnya gede tapi mereka sebenarnya nggak tahu saya mau ngapain gitu, ekspektasinya rendah banget padahal dia dengan budget itu bisa maksimal. Nah saran dari saya yang jelas sebelum memulai tentukan dulu budgetnya berapa gitu ya, karena untuk di era sekarang sih untuk budget berapapun biasanya ada solusinya, solusi IT-nya ada gitu. Tapi don't be cheap ya, jangan terlalu murah dengan sistem digitalisasi karena ada harga. Kalau di dunia digitalisasi ini memang ada harga ada barang gitu loh. Jadi memang cari yang paling sesuai, pelajari dulu juga dengan solusinya ya. Jangan sekedar paling murah. Karena banyak yang menawarkan solusi murah, ujung-ujungnya nggak bisa dipakai. Nah, itu kejadiannya banyak banget. Jadi dia sudah terlanjur cari yang, oh saya ingin pakai sistem ini, ternyata cukup murah, yaudah di langganan gitu kan, murah, atau misalnya dibeli softwarenya murah, ternyata nggak kepake karena ternyata tidak sesuai dengan proses bisnisnya dia, tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Akhirnya jadinya waste of money gitu ya, waste of resource. Jadi balik lagi ke sebelumnya ya, cari masalahnya, set goalnya, cari yang paling sesuai. Nah ini mungkin 3 yang paling utama. Nah yang bonusnya apa? Yang untuk teman-teman yang jelas harus mulai untuk namanya digital literacy. Jadi pahami dunia digital ini gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun memang ada yang mungkin ada yang sudah senior atau mungkin masih ada yang senang ngutik di IT gitu ya. Jangan lupa belajar lagi Bapak Ibu karena memang bisnis ini berkembang terus gitu ya. Karena memang banyak banget kejadiannya terdisrupsi, pasti sudah sering dengar ya, terdisrupsi, tidak bisa bersaing karena telat menggunakan digitalisasi. Root cause-nya apa, penyebabnya apa, ternyata karena saya tidak paham, itu saya tidak paham, karena apa, karena saya tidak memiliki digital literasi yang baik, gitu. Nah, sumber digital literasi ini seperti apa? Ini PR juga ya, jadi cara kita jadi digital literasi yang baik ya, ikuti program-program seperti ini ya, yang diselenggarakan UMKM ini, gitu ya, diselenggarakan Kemenkop dan dengan Amati, itu juga harusnya menambah update terus ya tentang teknologi-teknologi terkini gitu yang bisa diimplementasi. Itu salah satu effortnya. Atau ya perbanyak baca berita juga yang berhubungan dengan teknologi gitu ya. Jadi semakin terus update gitu. Terus yang kelima, data literacy. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lupa kalau misalkan Bapak Ibu itu punya punya emas yang belum masih terpendam, namanya data. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini pengusaha-pengusaha yang punya banyak data yang belum digali. Padahal kalau data-data itu digali, dimanfaatkan secara baik dan benar, itu bisa jadi bisnis insight yang baik gitu. Jadi penting sekali ya kita punya data literasi ini di era sekarang ini, karena dengan adanya data yang kita pegang, itu kita bisa mengimprove banyak segmen gitu. Yang keenam adalah sabar dan konsisten, karena memang saya banyak dapat pertanyaan gini, Mas saya mau implementasi ini dong, kira-kira berapa lama ya? Nah banyak itu yang ngira 2 hari 3 hari selesai atau seminggu gitu, padahal enggak. Implementasi digital itu, contoh ya, kalau implementasi ERP, dulu saya ada di konsultan ERP, itu bisa dari mulai 3 bulan yang sederhana sampai yang 2 tahun itu ada. Jadi memang dia 2 tahun full baru bisa implementasi itu ada. Jadi range-nya panjang karena step-nya banyak. Jadi memang harus bersabar. Dan memang digitalisasi itu tidak mudah. Jadi tapi harus ya Bu ya, Bapak ya. Jadi memang kita harus mulai mengerti minimal gitu. Dengan mengerti minimal kita bisa uh, challenge kita bisa naik gitu ya, skill kita bisa naik. Sama yang ketujuh, jangan lupa kita tawakal ya. Banyak banget yang nanya ke saya, apakah saya dengan going digital pasti berhasil, omset saya pasti nambah? Enggak juga. Jadi contoh spending kita di digital marketing kemarin ya, mungkin kita naikkan cap kita, misalkan biasa kita 1 juta per bulan, kita naikin jadi 5 juta, 4 kali lipat. Nah, apakah dengan kita naikin budget marketing kita selaras dengan meningkatkan peningkatan pendapatan kita? Kan enggak juga gitu ya. Nah, itu kan
kita usaha untuk meningkatkan budget marketing, kita usaha untuk implementasi digital, tapi kan hasilnya hanya milik itu tergantung dari rezeki kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi tetap bertawakal. Mungkin secara secara konsep itu aja. Nah, saya tadi dapat pesan dari teman-teman panitia untuk jangan lupa untuk dikasih tas ke pesertanya gitu ya. Paling tasnya saya tidak akan terlalu sulit sih. Saya lebih ke bantu untuk mau menyadarkan teman-teman sendiri gitu ya. Yaitu saya pingin teman-teman bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian kira-kira dalam 2 tahun ke 3 tahun ke depan aspek digitalisasi apa aja sih yang mau saya lakukan gitu kan. Oh mungkin jangan-jangan dengan pendapatan saya sekarang, pertumbuhan saya sekarang, oh saya mulai 2 tahun lagi saya pingin pakai ERP mas. Wah itu bagus banget berarti itu berkembang banget dan memang itu sudah harus masuk roadmap gitu ya. Jadi sudah harus masuk roadmap dalam artian kita sudah mulai stepping sekarang. Gimana sih cara saya mulai implementasi ERP dalam 2023 gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pingin teman-teman juga Bapak Ibu sekalian mulai care sama data gitu ya. Jadi tolong setelah event ini udah mulai dipikirin tuh kira-kira untuk membuat bisnis saya berkembang, itu data apa aja sih yang saya butuhkan gitu. Contoh, saya sekarang jualan hijab mas. Oke, berarti mungkin yang dibutuhkan oleh ibu untuk berkembang hijabnya pertama tren hijab nasional satu. Yang kedua misalkan kita ngayal dulu aja ya. Jadi kita ngayal dulu kira-kira data apa aja kita butuhkan. Yang kedua misalkan harga tren pergerakan harga bahan foil mas. Jadi saya bisa tahu kira-kira tahun depan harga hijab saya berapa, gitu kan, keuntungan margin saya berapa. Atau yang ketiga mungkin untuk masih industri hijab ya, saya mau tahu mas kira-kira ada nggak ya hubungannya antara penjualan hijab saya dengan seberapa sering artis A posting, misalkan artis ada satu influencer yang ya Islami gitu ya, dia sering posting hijab. Nah ternyata itu nggak secara nggak langsung berpengaruh sama penjualan saya. Misalkan itu kita pengen tahu gitu ya. Nah itu juga bisa gitu loh. Jadi itu salah satu. Jadi memang penggunaan data ini istilahnya tidak terbatas ya. Jadi bisa kemana-mana. Jadi saya pengen Bapak Ibu tahu dulu nih kira-kira target saya itu saya pengen punya data apa aja ya gitu. Kalau sebagai seorang manajemen, sebagai seorang founder, sebagai seorang bos, saya tuh pengen tahu apa aja tentang bisnis saya gitu ya. Nah mungkin kalau yang lebih sederhana, Bapak Ibu misalkan ada yang misalkan produsen arang batok gitu ya. Saya pengen tahu deh mas paling nggak kapasitas produksi saya hari ke hari itu berapa sih gitu kan. Harga jualnya arang itu sebenarnya dari tahun lalu sampai sekarang itu berapa sih, saya pengen tahu pergerakannya dong. Kira-kira tren ke depannya seperti apa gitu. Terus saya pengen tahu kira-kira demand arang itu paling tinggi kapan sih ya. Kalau biasanya udah kebaca ya pas Idul Adha gitu ya atau pas Lebaran. Cuman saya pingin expand bisnis saya arang, masa cuma untung pas Idul Adha doang gitu kan. Saya pingin cari dong momen lain di mana saya bisa maksimalin jualan arang gitu. Nah itu bisa dilakukan apabila kita tahu data apa yang kita butuhkan. Mungkin kalau dari aku ini ya, kira-kira Mbak Ilda atau Mas Febrian apakah ada sesi tanya jawab atau seperti apa? Oke, terima kasih Mas Akbar. Ya, ada sesi tanya jawab Mas. Mungkin bisa langsung kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas. Ini udah ada penanya nih dari kolom chat dari Bapak. Bentar. Oke, dari Dinas CVMGA nih. Aku bacain dulu ya Mas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Izin bertanya Pak Akbar, saya Dinas dari CV Multi Global Agrindo MGA Karanganyar, Jawa Tengah. Kami UMKM bergerak di bidang pertanian dengan produk benih buah sayur. Di bagian riset dan produksi kami masih bersifat padat karya atau menggunakan banyak sekali tenaga kerja manusia karena kegiatan dilakukan di kebun atau lahan sawah. Mohon arahannya, kira-kira proses digitalisasi dimulai dari mana supaya lebih efisien dan efektif dalam penggunaan tenaga kerja. Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Mas Akbar. Oke, selamat Bismillah, selamat siang Pak Danes ya. Mungkin kalau saran dari saya yang pertama,
cari konsultannya Pak. Jadi cari konsultan dulu yang berhubungan dengan teknologi pertanian ini. Ada cukup banyak sih Pak beberapa konsultan yang bergerak ya Pak. Jadi itu dulu first thing first-nya. Jadi itu mungkin untuk membantu, apalagi kan di sini isunya adalah karena banyak sekali tenaga kerja manusia gitu kan, kegiatan dilakukan di kebun dan sawah. Yang pertama sudah pasti coba kita cari dulu konsultan agri. Itu banyak Pak. Nanti kalau mungkin teman-teman amati atau teman-teman dari Kemenkop bisa bantu tuh, biasanya kan punya koneksi ke Kementerian Pertanian, pasti ada tuh Pak konsultan IT yang bergerak di situ. Nah, itu mungkin ada, bahkan ada ya programnya di Kementan mungkin ada gitu ya. Jadi mungkin dari situ mulai bisa ngobrol kira-kira step by step-nya di area pertanian itu seperti apa. Cuman kalau saya lihat isunya dari tenaga kerja manusia, yang pasti dicek dulu Pak, kira-kira itu productivity rate-nya seperti apa gitu ya. Kira-kira productivity rate-nya dari pertaniannya itu apakah memang ada hubungan langsung ya dengan, balik lagi ke data tadi ya, apakah ada hubungan langsung dengan meningkatnya tenaga kerja manusia dengan hasil yang dihasilkan gitu ya. Jangan-jangan dengan nambah tenaga kerja, ini jangan-jangan Pak Danas ya, mungkin saya nggak terlalu tahu secara spesifik di pertanian. Jangan-jangan dengan nambah tenaga kerja belum tentu produktivitasnya naik gitu kan. Nah, mungkin Bapak bisa juga hubungi e-fishery Pak. Saya kurang tahu e-fishery itu ada nggak ya pertaniannya. Jadi saya punya teman di e-fishery, dulu salah satu guru saya juga, saya sangat melihat ke e-fishery gitu ya. Itu juga salah satu goalnya kan waktu itu dia mensejahterakan tapi tambak ikan ya, kalau nggak salah, dengan ternyata menggunakan orang itu banyak ikan tuh, makan ikan malah jadi boros. Begitu dia kontak, begitu dianalisis sama e-fishery, ternyata dibuatkan alatnya ya Pak, alat penebar benih makanan ikan. Wah, ternyata satu itu lebih efisien dalam artian jadi nggak terlalu sering ngasih makan ikan, jadi itu hemat banget dari pemberian pakannya. Yang kedua, akhirnya mengurangi curang-curang. Jadi semenjak distokkan dengan e-fishery itu pangannya jadi jauh lebih teratur dan sangat memangkas kecurangan. Jadi kalau nggak salah itu ada mafianya juga kalau di daerah ikan-ikan itu ya, pakan ikan. Nah, cuman dengan dimonitor secara digital dan menggunakan sistem itu jadi jauh lebih tertata gitu. Nah, terus yang ketiga selain konsultan tadi juga kita, yang kedua mungkin ketiga kali ya. Nah, yang selain tenaga kerja juga, ketiga Pak, saya punya beberapa sudah mulai banyak Pak. Nah, itu yang berhubungan dengan monitoring pertanian, mulai dari kualitas tanah, kualitas kelembapan udara, jadi pemasangan sensor-sensor di tanah-tanah pertanian. Aduh, aku ada beberapa kenalanku juga bermain di daerah situ ya. Jadi konsepnya adalah digitalisasi pertanian. Nah, itu luas banget Pak. Lagi-lagi mohon maaf aku nggak bisa bahas detail, cuman salah satunya tadi pemasangan sensor-sensor yang berhubungan dengan kualitas tanah, kualitas udara ya. Terus ada juga yang kalau nggak salah mesin penebar bibitnya juga sudah otomatis gitu. Atau misalkan, oh ini yang paling canggih itu yang kalau kita sering lihat kadang-kadang kalau di YouTube itu adalah yang menggunakan dia nyiramnya udah pakai drone ya, kalau nggak salah pakai drone. Jadi terbukti lebih efisien. Kalau nggak salah itu program pemerintah juga tuh, ada mungkin Kementan atau Kemenkop mungkin ada perannya juga. Jadi sebenarnya sudah banyak Pak area digitalisasinya, tapi mungkin tadi saranku itu ya, yang pertama cek konsultan dulu ya, konsultan IT, konsultan yang terbaik seperti apa, minta saran ke beliau. Yang kedua juga tadi coba dicek rate productivity antara human-nya dengan hasilnya juga. Nah, yang paling terakhir mungkin yang paling bisa tuh nanti cari startup-startup yang udah mulai di daerah pertanian Pak. Itu sudah mulai banyak dan insya Allah sudah bisa memberikan solusi, terutama solusi-solusi yang tadi berhubungan dengan produktivitas ya, kayak tadi penyiraman otomatis menggunakan drone, atau tadi probing sensor tanah, probing sensor udara, seperti itu. Lanjut lagi Mbak Ilda apa gimana? Oke, apa udah selesai tadi jawaban dari Mas Akbar? Sudah. Ya. Oke, mungkin berikutnya bisa dipilih nih dari Kak Feb nih, karena di kolom komentar cukup banyak yang bertanya ya.
Oke. Ya, oke. Terima kasih, Belda. Ini mohon izin, Mas Akbar, ada pertanyaan dari Mbak Intan dari Arlin Sus, penyedia Sustainable Footwear. Izin bertanya, untuk data customer, baik itu yang sudah bertransaksi maupun calon customer yang akan di follow up, sebaiknya diinput melalui media atau aplikasi apa ya, Pak? Terima kasih. Wah, ini good question. Ini good sekali, Bu. Berarti Mbak Intan ini sudah mulai clear ya sama datanya. Eh, paling simpel Excel ya, itu sudah paling simpel sekali. Tapi coba ini mungkin bisa juga mulai pakai ERP juga bisa ya. Jadi tadi pakai Excel atau mungkin ujungnya ERP kalau memang berani ya. Kita ada ERP itu ada O2 ada yang gratis juga kalau nggak salah. Nah, cuman mungkin saran saya tadi coba Bu dilihat paper.id itu jujur saya dulu pengusaha kuliner juga, saya iseng-iseng pakai paper.id itu lumayan. Jadi untuk pencatatan customer, jadi contoh misalkan saya mau mencatat transaksi saya atau calon customer saya itu nanti biasanya mereka ada menu kontak. Jadi kontak dan transaksi customer itu bisa terpisah. Contoh ya Bu ya, ini coba dicatat aja. Contoh bisa dari paper.id. Paper.id itu murah Bu, itu murah dan enak digunakan, bisa mobile juga kalau nggak salah. Itu sekitar 50.000 sebulan itu udah dapat paper.id. Nah yang kedua itu ada Cloudeo namanya. Cloudeo itu kalau nggak salah gratis. Itu juga bisa. Sebenarnya easy pun nanti bisa, tapi sekarang kita belum bisa untuk back office-nya. Mungkin kedepannya akan saya update lagi kalau udah bisa. Saya biasa pakai itu ya. Mungkin ada juga tadi namanya Majo ya, MAJOO itu juga bisa. Nah sebenarnya kalau nggak salah ya, kalau Ibu menggunakan jurnal pun juga sebenarnya sudah bisa. Jadi uh, uh, pencatatan customer ini baiknya dilakukan dengan tadi ya aplikasi-aplikasi pencatatan penjualan juga. Jadi memang inline prosesnya. Dari situ harapannya adalah Ibu bisa data tuh kira-kira profiling. Oh, transaksinya si A ini sering apa sih? Kapan saya bisa probing lagi gitu ya? Kapan saya bisa tawarin lagi? Contoh kalau sepatu atau sendal, saya kurang tahu sih kalau perempuan Ibu ya. Cuman kalau laki-laki kan minimal setahun sekali lah di probe gitu ya dengan promosi-promosi marketing baru. Nah, kalau perempuan itu mungkin bisa di probe mungkin 3 bulan sekali kali ya. Untuk wanita itu ada model baru per 3 bulan di remind terus sehingga dia ada retensi gitu. Mungkin dari saya sarannya itu sih. Oke, baik, Mas Sabar. Mas, ini izin ada pertanyaan juga yang relate nih. Beliau bertanya di WhatsApp ini, kira-kira ada enggak, Mas, aplikasi atau yang sekiranya ada pesan dari customer itu ada otomatis langsung bisa menjawab. Terkadang kita kesulitan untuk menjawab banyak sekali pesan-pesan yang masuk dari customer gitu. Mohon pencerahannya, Mas, gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Iya, ini penting juga ya. Ternyata kalau di online itu saya paling banyak ditanya itu adalah, Mas, saya banyak banget, saya pusing dalam menjawab keluhan customer. Jadi ini relate ya. Ada beberapa sih. Yang pertama, tapi saya harus note biasanya investasi di sini memang tidak murah karena lagi-lagi kalau di Indonesia itu unik. Ketika kita ngomongin robot atau teknologi dengan manpower itu masih lebih murah manpower Bu. Beda dengan di luar negeri atau di Amerika gitu ya atau di Eropa yang harganya sistem tuh lebih murah daripada harga manpower. Cuman saya pernah ada klien juga yang seperti ini. Ada beberapa solusi. Yang pertama adalah waktu itu menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi tapi bukan WhatsApp bisnis yang ini ya, bukan WhatsApp bisnis yang mode account ya, tapi WhatsApp Pro. Nah, dengan WhatsApp Pro itu, WhatsApp yang for business itu memang dia bisa melakukan multiple answering, tapi ada chatbotnya juga, jadi bisa menggunakan chatbot. Nah, jadi yang pertama itu, jadi sorry bukan multiple answering, maksudnya misalkan nomornya satu ya 0811 2233 4455, tapi bisa dihandle oleh 56 CS. Nah, biasanya itu sih solusinya. Jadi tetap menggunakan manpower tapi satu aja nomornya sehingga tetap terrecord gitu. Itu satu. Nah, yang kedua tadi menggunakan chatbot atau AI itu juga sudah mulai banyak. Contoh mungkin kalau teman-teman yang aware kemarin minggu lalu agak ribut-ribut itu BSI BNI Syariah itu kemarin saya juga penggunanya salah satunya. Itu kemarin shifting ya sistem dari BNI ke BSI. Nah itu kan banyak yang otomatis mati tuh, secara nggak langsung rekeningnya. Akhirnya kemarin banyak banget teman-teman saya yang
belum sempat pindah ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia, masih nyangkut untuk hubungi chatbotnya mereka, namanya kalau nggak salah namanya Aisyah, namanya chatbotnya Aisyah. Nah itu kan fungsinya persis ya, jadi menjawab banyak banget keluhan yang masuk ke pihak tertentu sehingga bisa dijawab secara otomatis. Nah itu menggunakan chatbot atau AI. Cuman memang aku sendiri pernah terlibat di prosesnya. Lagi-lagi chatbot sama AI ini masih tidak murah. Jadi memang harus dipertimbangkan sih berapa banyak sih chat yang masuk gitu loh. Jadi kalau memang nyuwun sewu Ibu dan Bapak, misalkan aku masuk masih 100-200 chat per hari ya Mas, gitu kan. Gimana enaknya ya? Kalau saranku sih mending kita nyari anak magang Bu, anak magang gitu ya, yang memang bisa kita bantu. Itu kan harganya masih nggak terlalu ini ya. Nah itu masih bisa jadi lebih efisien untuk yang customer service ini gitu. Atau tadi minimal menggunakan WhatsApp Business pun agak lumayan mahal sih investasinya, tapi minimal kalau memang banyak banget bisa ribuan, 2.000 sehari gitu ya. Nah itu memang menggunakan WhatsApp Business, menggunakan tadi chatbot atau AI itu sangat membantu sih. Kalau chatbot itu bisa di kata.ai kalau nggak salah Bu. Kata.ai itu dia penyedia chatbot juga. Itu cukup banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, cuman balik lagi ya, tadi tergantung trafficnya berapa. Kadang-kadang kalau trafficnya 100-200 ya disyukuri Bu, berarti banyak yang nanya tuh, alhamdulillah tuh leads-nya banyak. Nah terus selain disyukuri, kalau masih di level segitu saranku sih masih menggunakan multiple CS itu lebih baik gitu. Karena memang pada dasarnya secanggih-canggihnya chatbot, secanggih-canggihnya AI itu masih belum seenak dengan ngobrol dengan CS sih. Itu memang tabiatnya manusia ya. Aku punya temen Bu di brand fashion yang dia sehari udah jualan 4.000 pieces pengiriman ya. Sampai sekarang sosial medianya itu masih dipegang sama CMO-nya sendiri. Jadi masih dia dan gengnya tuh isinya klub-klub brand-brand baju yang memang sudah top Indonesia lah, sudah main ekspor gitu ya. Sampai sekarang untuk menjaga customer engagement, brand media sosialnya pun masih mereka pegang sendiri gitu. Termasuk untuk balas-balas DM yang sifatnya urgent. Nah, kalau DM yang kayak kemarin ya, tren DM minta iko-ikoyan itu ya mungkin itu another case. Cuman kalau manajemen komunikasinya itu masih dihandle sendiri. Itulah kenapa penting banget ya untuk orang Indonesia dijawab sama orang, itu masih penting. Tapi memang kalau udah sampai 4.000 message, 10.000 message itu memang repot, sehingga lebih baik menggunakan chatbot atau AI. Nah, sebenarnya ada yang lain Bu, ada alternatif lain. Kalau memang Ibu atau Bapak tidak mau menggunakan chatbot atau AI, masih ingin terlihat natural, itu sekarang sudah mulai banyak penyedia CS Bu, penyedia CS. Jadi dia menyediakan jasa customer service untuk brand-brand yang memang lagi berkembang gitu. Jadi untuk menjawab keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi daripada kita hire, tadi kita pakai namanya SaaS tadi ya, sistem atau software as a service. Jadi tadi ini bukan model SaaS sih, sebenarnya lebih ke jasa ya. Jadi service beneran, di mana kita hire jasanya dia untuk menjadi CS kita. Gitu. Mungkin yang umumnya praktek seperti ini kayak praktek kartu kredit Bu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah sering banget tuh diteleponin kartu kredit. Nah itu menggunakan jasa-jasa seperti itu. Cuman ini instead of dia menawarkan kartu kredit, ini orang-orang itu tuh menawarkan bantuan untuk solving problem kita. Solusi ini juga umum Bu dilakukan oleh biasanya perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika. Nah lucunya perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika itu CS-nya adalah orang Filipina atau orang India. Jadi mereka malah tidak pakai dia tidak pakai AI, dia tidak pakai chatbot. Jadi kalau perusahaan-perusahaan, kalau nggak salah Amazon, saya dulu pengalaman dengan Amazon.com ya, saya ada masalah. Kok ternyata memang mereka sendiri tidak menggunakan AI, tapi mereka menggunakan tenaga murah dari India dan Filipina. Cuman memang mau tetap memprioritaskan menggunakan orang karena memang lebih ada emosinya, bisa lebih dinamis gitu. Mungkin itu ya, mungkin semoga menjawab ya tadi concern tetap itu. Iya, baik. Terima kasih, Mas Sabar. Jadi memang harus ada pertimbangan nih, tergantung berapa banyak pesan yang masuk gitu ya. Kalau memang sudah sangat overload, mungkin boleh menggunakan chatbot itu tadi. Namun jika mungkin masih bisa diatasi, memang lebih baiknya mungkin ada cara langsung, karena ada emosionalnya. Biar salah satu bentuk engagement mungkin ya, Mas, ke Betul. customer.
Oke, Mas izin ini ada yang raise hand, boleh langsung kita interaksi langsung ya, Mas. Boleh, boleh. Di sini ada Pak Erasya Nipar nih, kami persilakan. Mungkin langsung mau berinteraksi dengan Mas Akbar, bertanya langsung, kami persilakan. Selamat pagi Pak Era. Ya, selamat pagi juga Pak Akbar. Jadi yang mau saya tanyakan di sini langsung saja ya Pak ya. Silakan Pak. Kira-kira untuk brand baru, ini menurut Bapak Akbar ini digitalisasi bagaimana agar brand kita ini cepat dikenal di publik? Itu saja. Adakah tahap-tahapannya atau tipsnya gitu Pak? Apakah harus Facebook Ad full atau berapa persentase kita mengeluarkan budget untuk digitalisasi ke Facebook Ad atau Instagram Ad? Atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Era. Sebenarnya aku tidak bisa jawab banyak tentang detail ya, karena memang expertise-ku bukan di digital marketing, tapi aku coba bantu sesuai dengan aku bisa. Mungkin harusnya teman-teman yang ikut materi kemarin harusnya mungkin bisa lebih bantu Pak Era. Cuman basically gini Pak, untuk bisnis baru terkenal memang one of the best way adalah menggunakan ads ya, menggunakan ads. Untuk masalah alokasinya seperti apa? Alokasi seperti apa itu bisa bermacam-macam Pak. Misalkan kalau yang pengalamanku itu, berdasarkan aku riset dengan teman-temanku di dunia apparel ya. Kalau menurut mereka minimal budget marketing itu 10% target omset itu budgetnya. Nah, masalah tools-nya apa aja? Tools marketing itu banyak Pak, tidak harus hanya ads. Apalagi tadi concern-nya adalah terkenal ya, branding ya. Udah pasti kalau saranku, kalau memang punya budget, langsung go to influencer yang memang sudah tahu marketnya apa. Gitu. Contoh, mungkin Pak Era adalah kuliner. Aku kurang tahu ya usahanya apa, cuma katakanlah kuliner. Bisa nanti ke influencer food vlogger gitu ya. Jadi bisa langsung ke mereka. Nah, itu kan mengenhance brand image-nya sangat tinggi sekali gitu. Nah, terus yang kedua, kalau kayak di tempat aku Pak ya, perusahaan aku itu adalah dia perusahaan ke IT service yang kita berusaha memberikan solusi gitu kan. Kalau kita ingin langsung terkenal, the best way-nya itu adalah masuk community gitu. The best way-nya adalah masuk community. Contohnya kita ke Amati ini, ke teman-teman Kemenkop. Nah, itu dengan kita mingle, dengan kita tahu teman-teman, dengar solusinya, itu kita bisa jadi terkenal juga di komunitas tersebut. Nah, itu lagi-lagi salah satu metode yang irit gitu ya. Nah, atau yang terakhir, konten Pak. Kalau menurutku sih, the best way adalah konten. Nah, jadi ini aku bukan expert di digital marketing, tapi mungkin aku bagikan satu sharing. Ini tadi juga menjawab, saya lihat Bu Linda ya, saya coba jawab sekalian. Bu Linda pertanyaannya bagus banget, dia pingin pivoting dari IO. Jadi gini, ini untuk ilmu sebenarnya ilmu marketing sih, jadi trend management. Ini aku pelajari dari teman-temanku yang bermain di apparel. Bapak Ibu sekalian harus paham tentang namanya konsep innovation stage gitu ya, innovation stage. Aku coba share screen boleh ya? Bentar Pak Era ya, ini aku pengen bantu sekalian, kita bisa buat Linda sekalian. Nah, mungkin ada yang pernah lihat ini nggak ya, stage ini nggak ya? Ini macam-macam sih. Jadi gini, ini sebenarnya kurva distribusi normal ya, kita ini kurva distribusi normal. Tapi untuk menjawab Pak Era dulu, gimana cara terkenal? Berarti kalau Bapak mau terkenal secara branding, itu yang jelas kontennya seperti apa. Kalau dari branding, konten. Nah, Bapak harus pintar-pintar nangkep tren di sini, Pak. Trennya inovator sama early adopters apa. Jadi, saya tren yang belum di sini. Nah, sehingga ketika di sini, Bapak sudah siap dengan produk barunya. Gitu, sudah siap dengan konten saya seperti apa sih yang bagus. Nah, ini pinter-pinter berarti kalau tadi ada penggunaan data, Bapak harus pinter-pinter memainkan jadi Bapak harus tahu parameter-parameter
barang yang sedang tren tapi masih hot gitu ya, belum tren banget. Segera bikin konten di situ. Misalkan contoh konten yang lagi hot itu apa ya? Kemarin itu, aduh aku lupa deh. Contoh itu beberapa inilah paslon kan sekarang lagi mulai keluar lagi Pak ya, pakai apa namanya, pakai baliho-balihonya udah mulai keluar. Misalkan Bapak, oh saya ingin terkenal, gimana ya, saya pengen terkenal, tapi saya pengen cepat juga. Nah, itu begitu mereka ngeluarin baliho, Bapak keluarin versi satirnya. Versi satir itu maksudnya versi-versi yang tidak menghina ya Pak ya, kita nggak mau menghina siapapun. Cuman kalau Gojek itu biasanya gitu Pak, Gojek itu iklannya pintar, jadi dia biasanya memanfaatkan momen. Mungkin lebih tepatnya memanfaatkan momen. Jadi momen-momen ini kan kayak momen-momen paslon ini kan biasanya belum apa ya, berarti oh ini akan jadi meme nih, berarti akan jadi meme, akan hype gitu, akan hit. Bapak harus bisa tangkap itu dulu di sini. Jadi creating konten, uh, ketika creating konten dan orang sudah mulai aware, dia sudah ada di sini. Itu trik sih Pak. Ini susah-susah mudah gampang, cuman menurut saya bagus. Gitu. Nah, hubungannya dengan tadi pertanyaan Bu Linda apa? Bu Linda kan tadi nanya ya, kira-kira gimana saya bisa cari data insight-nya. Paling gampang sama Bu, jawaban saya. Orang the best business period itu satu lagi tergantung tren ya. Cuman kalau mau capturing tren, Ibu harus pastikan Ibu mau mengincar mana. Apakah mau incar yang early adopters atau early majority. Tapi berdasarkan numbers biasanya orang tuh banyak di daerah ini Bu, early majority atau late majority. Nah, data insight apa? Jadi kalau misalkan saya mau pivoting, saran saya Ibu pelajarin bener nih, kira-kira di stage mana nih bisnis itu lagi ada gitu. Contoh biasanya fashion. Ini saya pakai contoh fashion karena saya banyak beberapa klien dan rekan saya fashion ya. Mungkin bisa buat contoh juga untuk teman-teman. Contoh bisnis fashion. Innovators itu biasanya dilakukan oleh pusat-pusat fashion dunia, contoh Paris, gitu ya. Nah, ada brand kedua. Ini kita ngomongin Indonesia ya, kita ngomongin skala Indonesia. Ada kedua namanya early adopters. Early adopters itu siapa sih? Kalau dalam fashion itu biasanya adalah brand-brand macam Zara, H&M, gitu ya. Jadi kalau Indonesia itu masih premium, tapi sudah mulai kelihatan apa namanya, kelihatan merakyatnya gitu, udah mulai masuk line produksi massal. Kalau di sini kan udah pasti produksinya eksklusif ya, kalau fashion pasti desainer gitu kan, yang dia pakai runway segala macam, mahal pasti jadinya. Nah, masuk sini udah mulai eksklusif, sudah mulai ada brand. Indonesia itu biasanya paling hits itu kalau mau mencari keuntungan di area fashion, ya bisa di early adopter tadi ya, kita ngeliatin ini. Cuma yang tadi marketnya disesuaikan, apakah marketnya market yang memang early adopter ini, atau kebanyakan orang itu malah di early majority atau late majority gitu. Sama juga dengan iklan, biasanya kita cek dulu atau konten, atau tadi misalkan saya mau bikin konten yang hype. Biasanya kalau mau cari hype, cari terkenal, udah pasti incer marketnya ini dulu Bapak dan Ibu, early dan late majority. Nah, skill yang dibutuhkan apa? Nah, ini tricky tapi memang harus dilakukan adalah gimana kita bisa mengidentifikasi tren-tren di sini. Gitu. Saya paling enak fashion sih, karena fashion itu gampang ya. Nah, nanti banyak banget brand fashion Indonesia yang ngetren itu, dia bikin versi murahnya dari yang di sini. Bukan versi murah sih, maaf. Versi affordable. Kalau di sini kan harganya bisa jadi, mungkin di sini 25 juta, mungkin di sini sejutaan. Di sini beragam nih, ada yang mulai dari 100 ribu sampai 400 ribuan, sampai 500 ribuan. Jadi versi affordable-nya gitu. Nah, tadi masalah datanya tadi, bisa jadi di area sini gitu loh, di area-area yang tadi ya, kita cari dulu trennya, terus kita sesuaikan dengan market mana yang mau kita approach, termasuk tadi juga untuk marketing juga gitu. Harus kalau mau virality ya, kalau kita ngejar virality kan, kalau di bahasanya kan virality, kita harus berani milih tren bahasanya. Jadi kayak tadi teknologi itu kita belum adaptasi, kita harus adaptasi duluan. Itu kan investment duluan dalam hal teknologi. Nah, kalau marketing juga sama, investment duluan dalam hal knowledge marketing gitu. Jadi paling effort terbesarnya tuh malah bukan di biaya Pak, tapi di creativity Pak. Mungkin menurutku itu sih. Tapi lagi tolong dikonsultasikan sama pakar digital marketingnya ya Pak.
Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar. Sebelumnya juga kita izin menyapa juga ini ada peserta yang mungkin mengikuti agenda kita di kanal YouTube. Jika ingin bertanya, boleh silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar di YouTube. Mungkin nanti oleh tim akan menyebutkan pertanyaannya. Gitu. Nah, selanjutnya nih Mas Akbar ini masih ada juga nih pertanyaan. Oke, selanjutnya mungkin bisa Mbak Ilda. Oke, terima kasih Kak Fer. Ini ada pertanyaan lagi yang menarik juga dari Pak Akbar. Pak Akbar, saya Riyadi. Kebetulan perusahaan kami bergerak di bidang industri percetakan. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya memonitor secara digital bagian produksi dan sebaiknya langkah seperti apa yang perlu disiapkan. Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih sama Mas Akbar. Ya, ini tadi ya, saya yang tadi bahasan saya tentang operation itu sangat luas sekali dan memang bisa bermacam-macam. Saran saya sama seperti tadi yang Pak Danas ya dari Pertania, itu kita cari konsultan dulu Pak. Ada kok, saya punya teman yang memang dia ada konsultan yang memang dia bergerak di arah sensor. Jadi kan ini kan konsepnya adalah saya mau memonitor hasil produksi saya. Nah, itu sudah pasti bermain di sensor, Pak. Sensor, bagaimana saya menerapkan sensornya, saya dipasangnya di mana gitu ya. Terus nanti outputnya dalam bentuk apa? Saya output data dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk tadi rate production, apakah dalam bentuk tadi kira-kira QA. Nah, itu bisa bermacam-macam. Contoh biasanya Pak yang menggunakan ini tuh Garmin, Pak. Mirip-mirip ya kalau nggak salah Garmin percetakan kan sebenarnya production line juga gitu ya. Itu juga dia menggunakan sensor sih. Jadi dia menggunakan sensor bagaimana kondisi si kainnya gitu. Kalau monitor digital itu sih Pak. Jadi saran saya sih cari vendor IT atau konsultan IT yang memang bergerak di bidang customisasi sensor. Saya punya beberapa kenalan, tapi nanti kalau memang butuh bisa hubungi amati Pak. Nanti saya coba bantu untuk sekedar diskusi aja sih harusnya bisa sih ya. Intinya sih kalau udah pasti production, saran saya pasti custom made ya, tailor made. Gunakan teknologi yang tailor made dan memang cocok dengan industrinya karena banyak banget yang akhirnya memaksakan Pak. Contoh nih ya Pak ya, biar nggak kejadian sama. Saya punya kenalan industri arang. Ya, di industri arang dia pingin bikin sensor di tungkunya gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang itu dia karena terpikir tadi yang murah aja gitu, akhirnya dia pakai sensor yang menurut dia cukup aja. Padahal kualitas arang itu sangat bergantung sama tingkat suhunya, tingkat temperaturnya gitu. Dan ketepatan temperatur itu jadi penting. Nah, kalau tadi konteksnya adalah meningkatkan kapasitas produksi, tentunya meningkatkan kualitas produksi, tentunya sensor temperatur yang akurat ini jadi salah satu kunci gitu, kunci untuk si industri arang ini. Cuman instead of dia menggunakan yang akurat, kayaknya dia menggunakan tipe lama sehingga akhirnya jadi kurang akurat. Sehingga akhirnya ketika jadi itu kualitasnya kualitas A, B, C-nya itu yang diharapkan tadinya A-nya mungkin banyak ya, A-nya mungkin sekitar 80-90%, ternyata ya tidak sebanyak itu. Nah itu kan salah satu efek dari tidak menggunakan teknologi yang sebenarnya tepat gitu. Nah kalau produksi ini ngaruh banget Pak, apalagi kalau kita ngomongin produksi harian ya, di mana ekspektasinya produksi saya meningkat sekitar 20%, ternyata dengan implementasi teknologi kok meningkatnya cuma 2% gitu ya. Ternyata malah nggak meningkat. Nah, itu kan jadinya bisa jadi waste of investment gitu. Baik Pak Akbar, makasih infonya. Ya, sama-sama. Oke, ini bisa satu lagi ya, Mas Akbar pertanyaannya, karena waktu juga sudah mepet. Dari Kak Mary nih, Pak Akbar yang dijelaskan itu apa sama dengan konsep PLC, Product Life Cycle? Betul Bu Mary. Memang yang tadi saya jelaskan barusan ya. Jadi memang product life cycle ini, jadi gini, kalau menurut saya bisnis itu kan sangat relate ke quality of product gitu ya. Nah, choice of product tadi sangat menentukan Bu. Itu ibaratnya bisa diimplementasikan ke banyak sekali segmen gitu. Salah satunya tadi adalah hype digital marketing, terus sama tadi pemilihan bisnis baru gitu ya, atau misalkan tentunya konfirmasinya banyak ya Bu ya. Jadi kalau tadi mau diimplementasikan ke bisnis kayak Bu Linda ya harus dikonfirm dulu ke marketnya, bener apa nggak butuh gitu kan, bener apa nggak suka dengan yang ini gitu kan, bener apa nggak segmen yang seperti ini. Cuman pada dasarnya benar itu product life cycle.
Dan memang secara implementasi itu akhirnya bisa diimplementasikan di banyak tempat juga. Gitu. Nah, mungkin tips untuk teman-teman untuk digitalisasi ya dan bisnis juga. Kalau kata teman-teman saya yang udah sukses bisnisnya Pak, yang udah di level puluhan miliar per bulan itu ya, kadang-kadang dibilang ke saya, pokoknya kalau kamu doing business atau doing something in business gitu ya, kayak misalkan implementasi digital gitu, itu ride the wave aja. Ride the wave itu dalam artian ikutin trennya, tapi jangan ikutin yang tren terakhir gitu loh. Jadi memang ikuti contoh ya Pak ya, nggak bisa di semua bisnis, tapi contoh misalkan ingat nggak waktu itu ada trennya tentang McD yang BTS. Nah itu kan banyak tuh yang ride the wave tuh, yang akhirnya ikut naik juga gitu kan. Atau kayak kemarin nih kan ada tren iko-ikoyan itu kalau nggak salah yang digalakan salah satu influencer. Saya sendiri nggak terlalu suka dengan caranya, cuman akhirnya banyak yang ride the wave ke arah itu. Walaupun saya nggak menyarankan ikutan situ ya, cuman banyak yang ride the wave ke arah itu, nah akhirnya ikut keangkat bisnisnya gitu. Nah itu salah satu konsepnya juga sih. Termasuk dalam digitalisasi juga sama. Kita ride the wave juga gitu loh. Yang penting kita jangan ketinggalan, karena kalau ketinggalan itu justru digitalisasi itu lama sekali sih. Jadi ibaratnya gini nih, saya punya pengalaman handle beberapa market kosmetik ya, beauty ya. Beauty kan lagi naik banget beberapa bulan terakhir, dan mereka itu sedang banyak investasi. Jadi karena penjualannya naik somehow ya, penjualannya naik, akhirnya mereka mulai investasi di IT gitu ya, di IT dan di teknologi. Nah, ketika salah satu mulai implementasi sistem, itu yang lain banyak yang ikut gitu. Nah, mungkin itu definisi terbaik dalam kita ngomongin ride the wave. Jadi ketika ada satu yang ikut dan proven to be successful, begitu yang lainnya tahu, itu langsung semuanya buru-buru implementasi sistem itu. Kenapa? Karena kalau enggak, mereka ketinggalan. Ya, cuman tetap harus disesuaikan dengan budgetnya, tetap harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu. Butuh apa enggak? Udah sampai di level itu atau belum? Gitu. Nah, itu mungkin tips saya tentang korelasi antara apa yang saya jelaskan ke product life cycle tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar. Berhubung juga kita sudah terbatas oleh waktu, sebelum mengakhiri agenda pada siang hari, boleh dong Mas kami izin ada closing statement nih dari Mas Akbar untuk Bapak Ibu semua ini terkait dengan digitalisasi operasional ini, Mas. Boleh. Paling kalau saya sedikit ingatkan aja buat ibu-ibu dan bapak-bapak, tolong mulai galakan yang namanya digital literacy dan data literacy. Jadi itu sendiri campaign yang sedang saya lakukan di perusahaan saya dan di teman-teman saya sekitar gitu ya. Kenapa? Karena memang we have to admit kalau misalkan sekarang semuanya going digital. Kayak contoh sekarang, saya waktu kuliah dulu saya tidak belajar programming Bapak Ibu, tapi ketika sekarang saya lulus kuliah, adik kelas saya semua udah bisa programming gitu ketika kuliah di SMA. Bahkan sekarang anak SMP udah bisa programming, itu kan part of digital literacy. Dan saya yakin di sini kita di rentang umur antara sekitar 30 sampai 50 katakanlah ya. Nah, dan kita cannot afford untuk losing gitu. Bisnis kita harus bisa kita majukan juga. Nah, one of the best challenge adalah tadi, the best way untuk kita keep up with the industry adalah dengan melengkapi diri kita dengan digital literasi dan data literasi tadi. Gitu. Karena memang jangan lupa, sooner or later kompetitor kita akan ke situ, akan antara ketika mereka sukses, ketika mereka ada lebih keuangan, antara mereka investasikan ke digital atau ke data. Salah satu itu aja sebenarnya. Nah, tapi jangan lupa disesuaikan lagi dengan masalah apa yang mau kita solve dengan teknologi tadi. Gitu. Jadi mungkin closing statement saya itu ya. Jangan lupa digital literasi, data literasi. Insya Allah nanti kalau dalam waktu dekat saya akan keluarkan paper tadi tentang itu sih, digital literasi dan data literasi di website kami yang easyapp.id. Ini insya Allah saya akan info ke teman-teman amati kalau udah launching tentang studi itu, sehingga kita bisa, ibu-ibu bisa dapat bahasan sedikit lah tentang apa itu digital literacy, apa itu data literacy. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Akbar. Sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan. Jadi ada dua hal tadi yang memang harus kita note ya, terkait dengan digital literasi dan data literasi ini, yang harus menjadi benar-benar kita pahamin untuk di awal dan pengembangan lebih lanjutnya gitu ya, Mas. Oke. Selanjutnya ini apa nih, Belda?